Episode 1501 Berburu Nether Beast 1. Setelah meninggalkan planet Ranyun, Wang Lin tidak berhenti. Saat riak bergema di bawah kakinya, dia dengan cepat menjelajahi bintang-bintang. Hal terakhir ini adalah sesuatu yang harus dilakukan Wang Lin. Ada tempat yang sangat terpencil di All Heaven, dan dipenuhi kabut. Jika seseorang menyerang secara acak, ia akan mudah tersesat dan terjebak di dalam selamanya. Ini adalah tanah terlarang di All Heaven. Kultivator jarang datang ke sini. Jika ada yang lewat, mereka akan memilih menghindari tempat ini dan tidak berani mendekat. Ada beberapa binatang buas aneh yang tersembunyi di dalam kabut luas ini, dan itu sangat mirip dengan lautan awan. Meski jumlahnya tidak banyak, mereka punya dunianya sendiri di sini. Indra keilahian akan terpengaruh oleh kabut, sehingga sulit untuk menutupi area tersebut. Sosok Wang Lin muncul di luar area ini saat riak bergema. Saat dia melihat kabut tebal di hadapannya, matanya bersinar. Setelah dia meninggalkan alam surgawi guntur, dia dikirim ke sini di dalam tubuh binatang eksotis itu. Kemudian dia membawa orang-orang surgawi terpilih keluar dan melihat kabut ini. Dia juga melihat binatang raksasa mirip paus itu, Nether Beast. Hal terakhir yang harus dilakukan Wang Lin di All Heaven adalah berburu Nether Beast. Nether Beast sangat besar dan kuat. Namun, ia sangat pemalu dan bersembunyi dari semua musuh. Kepribadiannya yang pemalu tidak cocok dengan tubuhnya yang besar. Meskipun demikian, sangat sedikit hal di dunia ini yang berani memprovokasi. Meskipun Tuan Lufu tahu binatang itu ada di sini, dia tidak berani berpikir untuk memburu binatang buas ini. Bahkan Tuan Lufu tidak dapat melakukan apapun terhadap binatang ini, menunjukkan betapa kuatnya binatang itu. Jika kepribadiannya kejam, All Heaven akan mengalami bencana. Meskipun ular Mongazer lebih besar dari binatang ini, ia juga tidak berani memprovokasinya. Nether Beast hanya mengetahui dua mantra. Mantra pertama adalah menjadi halus. Meskipun tubuhnya besar, kecuali ia menampakkan dirinya, Anda akan kesulitan menyadarinya, meskipun ia berada tepat di samping Anda. Karena sifatnya yang penakut, begitu merasa diganggu, ia akan langsung memilih berubah menjadi kehampaan sehingga sulit ditemukan. Mantra kedua adalah kebalikan dari kemampuan pertamanya. Entah itu ular Mongazer atau Master Lufu, mereka semua harus berlari saat menghadapi mantra kedua ini. Nether Beast berisi alam di dalam tubuhnya. Bisa besar atau kecil, tidak bisa diprediksi. Satu-satunya mantra yang diketahuinya adalah melahap. Begitu binatang itu dipojokkan, ia akan membuka mulutnya dan melahapnya. Bintang-bintang akan bergetar, dan apakah itu mantra, binatang buas, kultivator, dan bahkan planet, semuanya akan ditelan ke dalam tubuhnya dan terperangkap di dalam. Nether Beast tidak akan membuka mulutnya selama puluhan ribu tahun, tapi begitu itu terjadi, waktu akan mengalir. Ini berarti bahwa sekali Nether Beast mengambil inisiatif untuk melahapnya, ia dapat menyebabkan puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun berlalu di dunia di dalam tubuhnya. Ia tidak memiliki mantra apapun untuk memperlambat waktu, hanya agar waktu berlalu seketika. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, ada Nether Beast dewasa. Ia terpaksa terpojok satu kali, dan melahap domain bintang. Jutaan tahun berlalu dalam sekejap. Domain bintang berubah menjadi debu dan semua musuhnya mati. Sangat sedikit orang yang memahami Nether Beast. Mereka hanya tahu bahwa ia tidak mempercepat waktu setiap kali ia melahapnya, karena hal itu akan menyebabkan banyak tekanan bagi monster bawah itu. Meskipun demikian, sangat sedikit orang yang berani memprovokasi binatang buas ini. Sebagian besar pemahaman Wang Lin tentang Nether Beast berasal dari alam luar. Setelah dia menyerap begitu banyak kultivator, pemahamannya tentang Nether Beast secara bertahap menjadi lebih komprehensif. Karena itulah dia menjadi sangat tertarik pada Nether Beast dan memutuskan untuk menangkapnya. Satu-satunya hal yang membuatku bingung adalah bagaimana Kaisar Surgawi dari alam surgawi guntur dapat menggunakan Nether Beast. Menatap kabut, mata Wang Lin berbinar. Seandainya dia tidak melihat Nether Beast dan merasakan kekuatannya yang tak terbayangkan, dia akan mengira bahwa monster itu hanya bertubuh besar dan tidak memiliki banyak kekuatan. Kaisar Langit adalah orang yang luar biasa. Mungkin dia punya metode lain untuk meminjam kekuatan binatang itu. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia mengambil langkah dan menyerbu ke dalam kabut. Dia terlalu cepat dan dalam sekejap dia masuk ke dalam kabut. Saat dia masuk, dia menyebabkan kabut bergolak. Seolah-olah ada banyak hantu yang menangis di telinganya. Tangisan sedih itu sangat mengejutkan. Kabut ini membuat Wang Lin sangat gugup. Dia mengandalkan keberuntungan besar dan hubungannya dengan tubuh aslinya untuk keluar perlahan terakhir kali.
Namun, sekarang dia tidak peduli dan melakukan perjalanan sangat cepat melewati kabut. Dia juga menyebarkan akal ilahi untuk memindai area sekitarnya. Meskipun dia tidak bisa menutupi seluruh area, apapun dalam jarak ratusan ribu kaki sudah jelas dalam pikirannya. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, Wang Lin tidak akan menggunakan Zhou Jin dan Ling Dong untuk membantu pencarian. Nether Beast ini bukan seorang kultivator dan sangat pemalu. Begitu ia merasakan gangguan indera keilahian, ia akan segera melarikan diri. Tidak masalah jika ia melarikan diri, tetapi begitu ia berubah menjadi halus untuk melarikan diri, akan sulit bagi Wang Lin untuk menemukannya. Selain itu, dia tidak ingin membunuh binatang ini tetapi menjadikannya binatang esensi kehidupan dewa kuno. Saat bergerak maju, ekspresi Wang Lin sangat serius. Setiap langkah yang diambilnya memindahkannya ratusan ribu kaki. Dia terus-menerus bergerak menembus kabut, mencari jejak Nether Beast. Waktu perlahan berlalu, tapi Wang Lin tidak kelelahan sama sekali. Dia seperti seorang pemburu yang dengan hati-hati mencari mangsanya. Selama proses ini, banyak binatang buas aneh muncul di dalam akal keilahiannya. Namun, betapapun sengitnya mereka, begitu kesadaran ilahi Wang Lin menyapu, mereka semua gemetar dan tidak berani bergerak. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Di dalam kabut, sosok putih sering melintas dan melintasi jarak yang jauh. Wang Lin dengan hati-hati menjelajahi domain bintang yang tertutup kabut ini. Tidak ada tanda-tanda dari Nether Beast. Sejak muncul di masa lalu, sepertinya telah menghilang. Ekspresi Wang Lin masih serius dan dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran saat dia terus mencari. Sosok Wang Lin masuk lebih dalam ke dalam kabut. Saat dia mencari, dia meninggalkan jejak kakinya di hampir setengah domain bintang ini. Masih belum ada jejak atau petunjuk dari Nether Beast, seolah-olah dia sudah pergi dan tidak ada lagi. Wang Lin sedikit mengernyit. Setelah merenung sebentar, dia menyerah pada gagasan untuk menggunakan Zhou Jin dan Ling Dong. Dia menenangkan dirinya sebelum mulai bergerak sekali lagi dan mencari dengan lebih hati-hati. Seiring berjalannya waktu, area yang dicari Wang Lin meningkat perlahan. Dari hampir separuh domain bintang menjadi hampir 80%. Saat ini, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya berbinar. Perasaan ilahinya terkunci pada kabut di hadapannya. Ada kerikil di kabut yang berjarak 30.000 kaki dari Wang Lin. Ada puluhan batu yang diam-diam mengambang di balik kabut. Tatapan Wang Lin menembus kabut dan mendarat di bebatuan. Dia kemudian bergerak seperti kilat dan langsung menembus kabut hingga sampai di depan bebatuan. Jika dilihat lebih dekat, setiap batu mengandung banyak warna, seolah-olah itu adalah permata. Mereka disatukan oleh kekuatan misterius yang menyebabkan pembentukan ini. Berdiri di atas batu setinggi 1000 kaki, tangan kanan Wang Lin mengetuknya. Suara letupan bergema dari dalam. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil sepotong. Setelah melihat lebih dekat, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Batuan ini mengeluarkan aura kuno dan dipenuhi energi spiritual. Sepotong batu setinggi 1000 kaki saja memiliki energi spiritual yang cukup untuk menandingi planet yang setengah terbengkalai. Namun, meskipun energi spiritual ini mengejutkan, ia tidak hidup. Sepertinya sudah mati. Saya belum pernah melihat batu roh seperti ini. Batuan setinggi 1000 kaki ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan batu roh kualitas terbaik. Jika ini dibawa ke dunia kultivasi, bisa dijual dengan harga surgawi. Namun, ada jejak waktu yang berlalu. Seolah-olah puluhan ribu tahun telah berlalu. Menciptakan ini. Saat Wang Lin menganalisis, dia tiba-tiba menghentikan pemikirannya. Matanya melebar dan dia menatap kerikil di tangannya. Jejak waktu. Jejak waktu. Wang Lin samar-samar menyadari sesuatu. Perasaan ilahinya menyapu kerikil untuk merasakan jejak waktu, dan matanya berbinar. Ekspresi Nether Beast. Wang Lin melihat kerikil di depannya dan kegembiraan muncul di wajahnya. Itu benar, Nether Beast pasti telah melahap beberapa planet kultivasi karena suatu alasan dan waktu berlalu di dalam tubuhnya. Meskipun planet kultivasi mati dan jiwa mereka menghilang, energi spiritual di dalamnya terkondensasi menjadi bebatuan ini. Inilah sebabnya mengapa mereka tampak mati padahal kaya akan energi spiritual. Dan mereka dipenuhi dengan jejak waktu. Nether Beast, untuk memburunya, aku harus menyegelnya terlebih dahulu. Saya tidak hanya harus menyegel bagian luarnya, saya juga harus menyegel bagian dalam tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Berani berburu Nether Beast berarti dia sudah siap. Segel luar bisa dibuat dengan satu pukulan guntur. Bagian tersulitnya adalah menyegel bagian dalamnya. Dan menyegel jiwanya. Episode 1502 Berburu Nether Beast 2.
Menatap sekelompok batu di depannya, Wang Lin melambaikan tangannya dan hembusan angin melewatinya. Semua batu runtuh dan energi spiritual di dalamnya hilang. Kemudian tangan kanan Wang Lin terulur dan energi spiritual membentuk pusaran di tangannya. Dibimbing oleh roh, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk pusaran energi spiritual. Dalam sekejap, energi spiritual melayang ke udara seperti asap. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengikuti energi spiritual dan dengan cepat bergerak melewati kabut yang tak berujung. Meskipun energi spiritual dari bebatuan ini tidak memiliki kehidupan dan mengandung jejak waktu, karena berasal dari Nether Beast, ia mengandung aura samar Nether Beast. Dengan aura ini sebagai panduannya, dia bisa menemukan Nether Beast. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak seperti kilat setelah energi spiritual berasap. Dia dengan cepat pindah ke kedalaman kabut. Saat dia bergerak maju, ada sedikit kegembiraan di matanya. Samar-samar dia merasakan tekanan datang dari kabut di depan. Dengan tekanan ini, tidak ada binatang buas yang berani tinggal di sini. Saat memasuki pikiran Wang Lin, tekanan itu tampaknya berubah menjadi kekuatan yang kuat dan menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia perlahan-lahan menarik kesadaran ilahi yang tersebar ratusan kaki tanpa menyadari tekanan itu. Perasaan ilahinya menyusut dan menyusut. Hingga jarak di sekelilingnya hanya 1000 kaki. Pada saat yang sama, tubuhnya menerobos kabut dengan asap energi spiritual dan menyerbu ke dalam kabut. Semakin jauh dia melangkah, semakin kuat tekanannya dan semakin jelas tekanannya. Sepertinya gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas Wang Lin, tetapi tekanan tidak memaksanya untuk mundur. Sebaliknya, kegembiraan dan niat bertarung yang kuat muncul di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan asap energi spiritual kembali ke ruang penyimpanannya. Dia berdiri di sana sambil mengjilat bibirnya, dan api tampak menyapu seluruh tubuhnya. Jika Nether Beast ini tidak kuat, berburu akan membosankan. Semakin kuat, semakin berharga bagiku untuk berburu. Hanya dengan begitu ia dapat memenuhi syarat untuk menjadi makhluk esensi kehidupan dewa kuno saya. Wang Lin tersenyum sambil perlahan berjalan ke depan. Tekanan secara bertahap semakin kuat saat Wang Lin semakin dekat. Seolah-olah ada kehadiran yang tak terbayangkan di hadapannya. Kehadiran ini sepertinya tertidur, dan tekanan menyebar secara diam-diam. Saat tekanan ini menyebar, kabut pun ikut menyebar. Jika dilihat dari atas, mereka akan melihat tekanan yang menciptakan riak di kabut. Wang Lin bergerak menuju mangsanya dengan kegembiraan di hatinya. Berburu binatang Nether. Perasaan ilahinya tetap berada 1000 kaki di sekelilingnya. Pada titik ini, Wang Lin tidak lagi membutuhkan akal ilahi atau asap energi spiritual untuk membimbingnya. Dia bisa menemukan Nether Beast dengan mengikuti tekanan ini. Kabut itu seperti ombak yang diam-diam menyebar ke segala arah. Wang Lin melangkah melewati kabut tanpa ragu-ragu. Ketika tekanan dan kabut mencapai momen paling ganas, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia tiba-tiba mempercepat. Seolah-olah semua yang dia lakukan adalah mempersiapkan sprint terakhir ini. Pada saat ini, kecepatan Wang Lin mencapai puncak seberapa cepat tubuh Dewa Kuno Bintang 7 miliknya dapat bergerak. Bahkan Tuan Lufu pun tidak bisa menandinginya. Kecepatan ini tidak terbayangkan dan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Ini menciptakan keheningan sesaat. Wang Lin melemparkan ledakan sonik jauh di belakangnya dan menyerang ke depan. Kabut runtuh di hadapannya dan tersebar. Tekanannya hancur lapis demi lapis di hadapannya. Dalam sekejap, Wang Lin telah menembus semua kabut di depannya dan dia melihat binatang raksasa itu berjarak 1000 kaki. Binatang buas ini seperti ikan paus, dan panjangnya jutaan kaki. Kultivator seperti semut sebelumnya. Binatang Nether. Di sisi mulutnya ada 2 kumis besar yang perlahan bergetar. Mulut dan matanya tertutup seolah sedang tidur. Tubuhnya benar-benar berwarna biru tua. Dari jauh tampak seperti laut biru tua yang mengapung menembus kabut. Tekanan kuat datang dari tubuhnya dan mendorong kabut hingga terpisah. Murid Wang Lin menyusut dan dia tidak berhenti saat dia menyerang ke depan. 1000 kaki, 800 kaki, 500 kaki, 300 kaki. Hingga hanya 30 kaki. Ketika dia berada dalam jarak 30 kaki, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun membanting Nether Beast yang sedang tidur. Gemuruh yang menggelegar tiba-tiba bergema. Ledakan sonik yang diciptakan oleh Wang Lin juga terjadi pada saat yang sama. Ledakan keras tiba-tiba bergema di balik kabut. Gemuruh yang menggelegar itu seperti domain bintang yang runtuh. Itu sudah cukup untuk membuat pikiran siapapun yang mendengarnya runtuh dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Sebagai dewa kerajaan kuno, aku menggunakan kekuatan warisan Orde Kuno untuk menyegel tubuh luarnya sebagai makhluk esensi hidupku.
Gemuruh bergema saat tangan kanan Wang Lin mendarat di Nether Beast, membentuk rune orde kuno seukuran telapak tangan. Segel luarnya sudah selesai. Sekarang segel bagian dalam telah tiba, tetapi saya tidak bisa memasuki alam itu. Lalu segel jiwa yang paling sulit. Hanya setelah ketiga segel itu selesai barulah binatang ini menjadi binatang esensi kehidupan dewa kuno saya. Tubuh Nether Beast tiba-tiba bergetar dan raungan marah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Raungan itu seperti mantra dari kultivator langkah ketiga, dan segera menekan suara ledakan. Saat mereka bertabrakan, gelombang kejut yang tak terlukiskan terbentuk. Kekuatan ini dengan cepat menyebar, dan semua kabut di dalam domain bintang ini mulai bergejolak dengan gila-gilaan. Jika dilihat dari luar, kabut itu meledak keluar dengan sangat cepat. Itu seperti bencana sebelum domain bintang runtuh. Semua kultivator di All Heaven merasakan All Heaven gemetar. Wang Lin adalah yang paling dekat dengan Nether Beast, dan saat dampaknya melanda, dia terpaksa mundur ribuan kaki. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ruang bergemuruh dan runtuh di bawah kakinya, memperlihatkan jaring ilusi. Ini adalah formasi penyegel alam. Tubuh Nether Beast bergetar saat matanya terbuka dan menatap Wang Lin. Kedua kumisnya bergerak dan suara gemuruh keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang besar tidak mundur, namun sebaliknya, saat ia meraung, matanya menunjukkan tatapan tajam dan menabrak Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit. Saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dia tertawa. Dia juga tidak mundur dan menghadapinya secara langsung saat benda itu menghantamnya. Mereka semua mengatakan bahwa kepribadian binatang ini adalah pemalu, ia akan melarikan diri ketika bertemu musuh. Saat aku melihatnya saat itu memang benar, tapi entah kenapa sekarang tidak bisa kabur. Ini bagus juga. Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin. 7 bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh setinggi lebih dari 10.000 kaki. Ada ledakan menggelegar saat Wang Lin membuka tangannya dan memeluk Nether Beast saat menabraknya. Wang Lin segera merasakan kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya, menyebabkan dia batuk darah. Di saat yang sama, dia didorong mundur. Dia didorong mundur 10.000 kaki. Namun, niat pertempuran dalam Wang Lin menjadi lebih kuat. Tawanya bergema saat mulutnya terkunci pada mulut Nether Beast dan aumannya bergema. Ini lebih menarik. Untuk bersaing denganku dalam hal kekuatan. Wang Lin memaksa dirinya untuk berhenti dan pada saat ini kekuatan kuat lainnya datang dari Nether Beast. 7 bintang di antara alis Wang Lin berputar dengan cepat dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Hal ini tidak hanya menghentikan dia untuk didorong mundur, tapi dia mengambil langkah maju sambil memeluk Nether Beast. Ruang angkasa sendiri bergetar dan kabut menderu. Tawa Wang Lin menyebar dan matanya merah tetapi penuh dengan niat bertarung. Setelah mendorong Nether Beast mundur satu langkah, dia mengambil langkah kedua. Raungan datang dari dalam Nether Beast seolah tidak bisa menahan kekuatan dewa kuno yang datang dari Wang Lin. Itu terus didorong mundur. Wang Lin bergerak semakin cepat saat dia mengambil langkah demi langkah sambil mengaum. 100 kaki, 500 kaki, 1000 kaki, hingga 10.000 kaki. Tidak peduli seberapa keras Nether Beast berjuang, ia tidak bisa melepaskan diri dari tangan Wang Lin. Setelah lebih dari 10.000 kaki, lengan Wang Lin membengkak dan dia mengangkat Nether Beast sebelum menghancurkannya. Gemuruh menggelegar bergema dan kabut di domain bintang didorong mundur, menciptakan celah di tengah. Nether Beast dilempar oleh Wang Lin dan terbang ke bawah. Suara keras bergema dan raungan panik datang dari Nether Beast. Ketakutan muncul di matanya dan ia menggerakkan ekornya yang seperti ikan paus. Ia tidak lagi berani melawan dan setelah dilempar oleh Wang Lin ia mulai melarikan diri ke bawah. Jadilah makhluk hidup dewa ini dan mengamuklah di dunia bersama Tuhannya. Mata Wang Lin berbinar. Telapak tangan pertama yang dia kirimkan berisi aura kekuatan hidupnya, dan itu telah memasuki tubuh Nether Beast. Melihat Nether Beast melarikan diri, Wang Lin berjalan maju. Namun, saat dia mendekati Nether Beast, tiba-tiba dia berbalik. Ketakutan di matanya menghilang dan digantikan oleh sedikit kebijaksanaan. Episode 1503 Berburu Nether Beast 3. Tidak ada rasa takut sama sekali, semua yang sebelumnya hanya untuk membingungkan musuhnya, membiarkan mereka mengira ia melarikan diri dan mengejar sehingga mereka jatuh ke dalam perangkapnya. Nether Beast macam apa ini? Itu jelas merupakan roh binatang yang telah berkembang sampai tingkat tertentu. Saat dia berbalik, raungan teredam datang dari mulut Nether Beast dan sebuah celah terbuka. Nether Beast tidak membuka mulutnya selama puluhan ribu tahun. Bagi Nether Beast, hanya celah kecil yang berukuran ribuan kaki.
Saat dibuka, suara gemuruh yang sepertinya telah ditahannya selama puluhan ribu tahun terdengar seperti orang gila. Mengaum. Mustahil untuk menggambarkan kekuatan auman ini. Saat menyebar, ruang itu sendiri berguncang. Seluruh All Heaven mendengarnya dengan jelas. Saat suara gemuruh bergema, sebuah kekuatan meletus dari tubuh Nether Beast, memaksa celah itu terbuka lebar. 1000 kaki, 3000 kaki, 8000 kaki, 10.000 kaki. Raungan itu mengandung dampak yang bisa meruntuhkan ruang, dan menyerang Wang Lin. Rambut Wang Lin berkibar ke belakang, tubuhnya terasa seperti robek, dan telinganya bergemuruh. Mulut Nether Beast semakin terbuka dari 10.000 kaki, 30.000 kaki, 60.000 kaki, hingga terbuka 80.000 kaki. Sekilas, mulut Nether Beast sepertinya mengarah ke dunia bawah. Raungan yang keluar sepertinya adalah auman para dewa. Di dalam kabut, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Kabut di sekitarnya menyebar dengan gila-gilaan di bawah raungan Nether Beast. Melihat sekeliling sekarang, tidak ada kabut yang tersisa. Bahkan tubuhnya didorong mundur oleh raungan Nether Beast, dan suara robekan terdengar dari tubuhnya. Jika dia bukan Dewa Kuno Bintang 7 dan seorang kultivator biasa, dia bisa saja pingsan sebelum raungan ini. Saat dia mundur, dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 daun kuno muncul. Mereka tidak menutup mulut Nether Beast tetapi mengepung Wang Lin. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya dan yang terhormat Ling Dong dan Zhou Jin keduanya muncul. Mereka tidak menyerang Nether Beast tetapi berdiri di samping Wang Lin. Saat tangan mereka dengan cepat membentuk segel, Joss Flames mengelilingi Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Ling Dong dan Zhou Jin muncul, bintang Dewa Kuno Wang Lin mulai berputar dengan cepat. Kepala Orde Kuno Hantu itu muncul dan mengepung mereka bertiga. Raungan Nether Beast hanya berlangsung beberapa saat sebelum menghilang. Begitu aumannya menghilang, kekuatan isap yang kuat memenuhi bintang-bintang. Di bawah hisapan yang kuat ini, Wang Lin melihat kekuatan mantra melahap dari Nether Beast. Semua kabut yang didorong sangat jauh langsung ditarik melewati Wang Lin dan masuk ke mulut Nether Beast. Saat bintang-bintang bergetar, debu membentuk badai dan dimakan oleh Nether Beast. Mulut Nether Beast seperti lubang hitam raksasa yang melahap segalanya. Wang Lin mampu menstabilkan dirinya dengan daun kuno dan Ling Dong dan Zhou Jin. Bukan saja dia tidak ditarik ke dalam, tapi dia perlahan mundur. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia menunggu saat kritis itu. Namun, daya isapnya menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, itu mencapai tingkat yang mengerikan. Semakin banyak debu yang tersedot ke dalam mulut Nether Beast. Ada suara gemuruh dari jauh saat beberapa planet terbengkalai ditarik keluar dari orbitnya menuju tempat ini. Dalam sekejap, sebuah planet raksasa yang ditinggalkan bergerak melewati Wang Lin dan melesat menuju Nether Beast. Meskipun Nether Beast berukuran besar, ia tetap tidak bisa dibandingkan dengan planet ini. Namun, ketika planet ini semakin dekat, ia terdistorsi dan tampak menyusut sebelum dimakan oleh Nether Beast. Hal ini menyebabkan murid Wang Lin menyusut. Saat kekuatan isap meningkat, 10 daun kuno berputar cepat di sekitar Wang Lin, membentuk blokade. Kepala Orde Kuno dan Joss Flames dari Ling Dong dan Zhou Jin terus membantunya melawan. Ini masih belum waktunya. Mulut Nether Beast tidak mungkin selemah ini. Saat Wang Lin menatap Nether Beast, rasa dingin di matanya perlahan meningkat. Gemuruh menggelegar bergema. Lusinan planet terbengkalai terbang dari kejauhan dan dimakan oleh Nether Beast. Nether Beast menjadi cemas. Ia ingin melahap Wang Lin, bukan planet-planet yang ditinggalkan dan kabut ini. Namun, kekuatan isapnya tidak menggerakkan Wang Lin sama sekali, yang menyebabkan kegilaan perlahan muncul di mata Nether Beast. Ada dunia di dalam Nether Beast, tapi itu hanyalah mantra. Karena ia adalah binatang, ia memiliki kehidupan, jiwa, daging, dan darah. Jika aku ingin menganggapnya sebagai makhluk esensi hidupku, maka aku harus memasuki tubuhnya tanpa tersedot ke alam itu. Meskipun begitu, aku ingin mulutnya terbuka, bukan terbuka dengan sendirinya. Selain itu, mantra binatang ini belum diaktifkan sepenuhnya. Dari informasi yang kukumpulkan, saat binatang ini melepaskan kekuatan penuh mantranya, jiwanya akan muncul. Hanya dengan begitu aku bisa menyegel jiwa. Jika jiwa tidak muncul, saya tidak bisa menyegel bagian dalamnya dan segelnya akan gagal. Wang Lin melihat kegelisahan di mata Nether Beast dan perlahan mundur. Kekuatan hisap ini mungkin ada gunanya melawan Master Lu Fu, tapi Wang Lin memiliki Ling Dong, Zhou Jin, Kepala Orde Kuno, dan Daun Kuno. Dia bisa menahan kekuatan isap ini. Kemundurannya yang lambat terlihat oleh Nether Beast.
Tubuhnya memancarkan cahaya biru tua dan celah sepanjang 80.000 kaki di mulutnya tiba-tiba melebar. 80.000 kaki, 100.000 kaki, 200.000 kaki, 400.000 kaki, 800.000 kaki. Hingga lebih dari 1 juta kaki. Melihat dari jauh, mulut Nether Beast menempati sebagian besar tubuhnya. Penampilannya yang menyimpang sangat mengejutkan. Mulutnya sepertinya terbuka hingga batasnya, dan saat ia mengeluarkan suara gemuruh, Nether Beast bergetar. Hantu raksasa muncul di belakangnya. Hantu ini juga merupakan Nether Beast. Hanya saja itu hanya sebuah mulut. Itu sebesar domain bintang. Ini adalah jiwa dari Nether Beast. Ini mungkin hanya ilusi, tetapi ketika itu muncul, Wang Lin merasa sistem bintang seperti sungai dan planet yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan di sungai. Di bawah kekuatan hisap, domain bintang dibebankan ke mulut hantu. Jauh di dalam mulut, ada lubang hitam yang berputar. Disinilah dunia Nether Beast berada. Ini cukup mengejutkan siapapun yang melihatnya. Daun kuno mengelilingi Wang Lin, dan pada saat ini, mereka gemetar seolah tidak tahan lagi. Bahkan wajah Lingdong dan Zhou Jin pucat dan mereka mengeluarkan raungan pelan. Meski begitu, tubuh Wang Lin ditarik ke depan karena kekuatan isap yang meningkat secara tiba-tiba. Dia semakin dekat dan dekat. Saat dia hendak dilahap oleh mulut hantu, rasa dingin yang tertahan di mata Wang Lin tiba-tiba meletus. Saat rasa dingin meletus, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun meninju. Pukulan ini langsung menyatu dengan kepala Orde Kuno. Pada saat yang sama, Lingdong mengeluarkan suara gemuruh dan patung Dewa Iblis di belakangnya menyerang dengan pukulan. Zhou Jin juga meletus dengan seluruh kekuatannya dan seekor serigala darah mengerikan menemani pukulan Wang Lin. Dari jauh, pukulan Wang Lin tampak berubah menjadi pilar cahaya dengan serigala darah mengaum dan patung Dewa Iblis membuka tangannya di belakangnya. Mereka semua menyerang langsung ke arah mulut hantu yang muncul di hadapan Nether Beast. Pukulan ini adalah serangan Wang Lin yang paling kuat. Itu berisi kekuatan Lingdong dan Zhou Jin, itu adalah kekuatan penuh dari 3 kultivator langkah ketiga yang menyerang sekaligus. Saat ini, tato guntur di mata kanan Wang Lin terbang keluar dan memasuki pukulannya. Gemuruh menggelegar bergema dan domain bintang ini berubah menjadi danau guntur. Api 9 warna di dalam mata kirinya terbakar dan berubah menjadi badai api yang juga menyatu dengan pukulan ini. Pukulan ini sangat dekat dengan kekuatan penuh dari seorang kultivator puncak Nirvana Void. Itu mendekati alam hampa kedua, Spirit Void. Pukulan itu bertabrakan dengan mulut hantu, dan suara gemuruh yang menggemparkan surga bergema. Nether Beast meraung dan mulut hantu itu bergetar dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Namun, saat runtuh, kekuatan isapnya meningkat dan berhasil melahap pukulan Wang Lin. Lingdong yang terhormat menghilang terlebih dahulu dan dilahap ke dalam dunia misterius di dalam Nether Beast. Tak lama kemudian adalah Zhou Jin. Dia menghilang di bawah kekuatan isap yang kuat. Hilangnya mereka memberi Wang Lin waktu yang berharga karena Joss Flames mereka telah menutup mulutnya sejenak. Hal ini memungkinkan Wang Lin berhenti di dalam mulut jiwa Nether Beast. Mulut hantu ini adalah jiwanya dan fokus dari segelnya. Untuk menutup mulutnya, dia harus masuk ke dalam sekali, tapi itu harus dilakukan sebelum dia tersedot ke dalam wilayahnya. Ini adalah kesimpulan yang diambil Wang Lin setelah menganalisisnya dalam waktu yang lama. Meskipun aneh kalau Nether Beast tidak melarikan diri, sekarang semuanya telah kembali ke rencana semula. Waktunya singkat. Beberapa saat yang diberikan Lingdong dan Zhou Jin untuknya akan segera berlalu. Tanpa ragu, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke depan. 7 bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan kemudian terbang keluar dari dahinya. 7 bintang berputar dengan cepat, dan saat Wang Lin menunjuk, mereka mendarat di mulut jiwa Nether Beast. Sebagai dewa kuno kerajaan, aku menggunakan kekuatan warisan Orde Kuno untuk menyegel jiwanya dan menjadikannya makhluk esensi hidupku. Episode 1504 Berburu Nether Beast 4. Kata-kata Wang Lin mengandung kekuatan yang tidak dapat disangkal. Saat dia berbicara, 7 bintang berputarnya mendarat di mulut Nether Beast. Bintang pertama bersinar terang, lalu bintang kedua, ketiga, dan keempat juga bersinar. Kekuatan jiwa kuno datang dari bintang-bintang dan memasuki pikiran Wang Lin. Ketika ketujuh bintang menyala, segel jiwa akan berhasil. Namun, pada saat ini, waktu berlalu. Lingdong dan Zhou Jin sudah dilahap dan tidak ada cukup waktu. Kekuatan hisap muncul sekali lagi dan tubuh Wang Lin mulai menunjukkan tanda-tanda terhirup. Menghadapi bahaya, Wang Lin meraung dan tanpa ampun melambai ke alam misterius di dalam Nether Beast. Saat teriakan itu bergema, semua daun kuno terbang menuju lubang hitam di dalam mulut.
Gemuruh menggelegar bergema. Saat daya isapnya melemah, bintang kelima bersinar. Namun, saat melintas, daun kuno tersedot oleh lubang hitam dan kekuatan isapnya semakin meningkat. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia sudah membayar harga yang mahal. Jika dia berhasil, Lingdong dan kawan-kawan akan baik-baik saja, tetapi jika dia gagal, akibatnya akan sangat berat. Namun, dia telah menganalisis semuanya secara detail sebelum memulai, dan semuanya masih dalam perhitungannya. Dia yakin bisa menyalakan dua bintang terakhir. Ketika kekuatan isap muncul sekali lagi, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Di belakangnya, tubuh besar ular Mongazer muncul dan terbang menuju lubang hitam. Dalam sekejap, ular Mongazer memblokir lubang hitam tersebut. Saat tersedot, ia mampu memberi Wang Lin cukup waktu. Bintang ke-6 menyala. Bintang ke-7 bersinar terang. 7 bintang di mulut jiwa Nether Beast bersinar terang, dan saat berputar, segel jiwa telah lengkap. Riel luar, segel jiwa, dan segel internal, Wang Lin telah menyelesaikan 2 di antaranya dan hanya membutuhkan 1 lagi. Setelah bintang dewa kuno menyelesaikan segelnya, mereka kembali ke Wang Lin. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Sinar mengejutkan dari cahaya 7 warna datang dari jiwa Nether Beast yang tersegel. Cahaya 7 warna ini sangat mengerikan dan segera menyelimuti area sekitarnya. Ketika Wang Lin melihat cahaya 7 warna, bahkan dia terkejut sesaat. 7 warna. Cahaya 7 warna menyapu seluruh domain bintang. Saat menyebar dari jiwa Nether Beast, itu juga menutupi tubuh Nether Beast. Saat cahaya 7 warna menyebar, kekuatan yang tak terlukiskan datang dari dalam Nether Beast. Pada saat yang sama, segel Wang Lin di tubuh Nether Beast mulai menghilang. Di bawah pengaruh cahaya 7 warna, sebagian besar tersapu, hanya menyisakan sedikit yang tersisa. Tapi itu pun akan hilang. Segel jiwa bintang 7 yang dipasang di mulut segera menjadi redup. Seolah-olah 7 nyala lilin yang kita lawan tertiup angin dan bisa padam kapan saja. Dalam sekejap, segel bintang 3 padam. Perubahan mendadak ini di luar dugaan Wang Lin. Dia tidak menyangka Nether Beast ini memiliki kekuatan cahaya 7 warna. 7 warna, 7 warna. Cahaya 7 warna menyala dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Hantu mulai melayang keluar dari mulut Nether Beast. Tercerahkan, tawanan dao surga, semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Tunggu jalur kultivasi. Sebuah dengungan datang dari hantu yang melayang keluar dari mulut Nether Beast. Tercerahkan, semua kehidupan harus berjalan maju selamanya dan menyelesaikan zaman modern. Melarikan diri dari kehendak surga dan memperoleh jalan menuju kehidupan. Tunggu jalur kultivasi. Tercerahkan, segel kehendak surga. Mengukir hari-hari gelap. Semua kehidupan tidak mengetahui dao yang sebenarnya. Jurang yang pahit selamanya mendistorsi dao yang sebenarnya. Tunggu jalur kultivasi. Semakin banyak sosok muncul di sekitar Nether Beast dan segera mengepung area tersebut. Yang tercerahkan. Mata Wang Lin berbinar dan dia samar-samar memahami sesuatu. Dia mengerti mengapa Nether Beast tidak melarikan diri dan mengapa kepribadiannya terbalik. Dia mengerti mengapa Nether Beast meninggalkan kotoran di dalam kabut. Dia mengerti mengapa Nether Beast begitu pintar dan bahkan ada kebijaksanaan di matanya. Dia mengerti mengapa cahaya 7 warna akan muncul dari jiwanya setelah dia menyegel sebagian besarnya. Itu benar-benar melahap alam 7 warna selama 1000 tahun terakhir. Wang Lin kaget dan dia tidak berani mempercayainya. Tebakannya tidak salah. Sebenarnya, setelah Wang Lin muncul, Nether Beast berkeliaran di balik kabut. Ia pemalu, dan meskipun sangat kuat, binatang buas manapun mampu menakutinya. Namun, ia jelas telah melupakan tekanan yang keluar dari tubuhnya sehingga tidak ada binatang atau kultivator yang berani mendekatinya. Saat ia bergerak, semua binatang di sekitarnya berhamburan. Saat ia mengembara, Nether Beast tetap dalam kondisi berkabut. Ia tidak memiliki kecerdasan yang cukup dan menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk tidur. Bahkan pada saat-saat tertentu ia terjaga, ia akan berada dalam keadaan linglung. Namun, setelah Wang Lin pergi dengan klan abadi terpilih, Nether Beast terbangun. Tiba-tiba ia merasa lapar, namun takut meninggalkan kabut, sehingga hanya bisa berkeliaran perlahan di dalam kabut. Setelah waktu yang tidak diketahui, keretakan spasial raksasa muncul di hadapannya. Semburan cahaya 7 warna datang dari celah dan menyinari matanya. Pada saat ini, sosok yang malu keluar dari celah. Pakaian pada sosok ini compang-camping, dan bahkan sebelum dia bisa melihat sekelilingnya dengan baik, dia mulai tertawa seperti orang gila. Saya akhirnya keluar. Aku akhirnya keluar dari tempat terkutuk itu.
Orang tua ini akhirnya bebas. Namun, dia tiba-tiba berhenti sebelum dia selesai berbicara. Sosok itu jelas melihat Nether Beast raksasa di depannya dan merasakan tekanan yang menakutkan. Penampilannya juga mengejutkan Nether Beast. Manusia dan binatang itu saling menatap sebentar sebelum keringat dingin memenuhi dahi orang itu. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Ketika mendengar teriakan itu, Nether Beast yang pemalu akhirnya bereaksi dan suara gemuruh datang dari tubuhnya. Raungan ini adalah hal yang sangat menakutkan untuk didengar oleh siapapun, namun sebenarnya, itu adalah jeritan ketakutan setelah ditakuti oleh sosok itu. Sosok itu gemetar dan kembali ke celah 7 warna tanpa ragu-ragu, melarikan diri kembali ke alam 7 warna. Hanya jeritan hiruk-pikuk yang terdengar bergema di antara kabut. Nether Beast juga mundur saat ia meraung panik, dan mundur sangat jauh. Ia menatap celah 7 warna dengan ketakutan di matanya. Itu benar-benar ketakutan. Pertama, penampakan keretakan 7 warna, lalu orang yang tiba-tiba muncul, dan akhirnya orang itu mengeluarkan jeritan sedih sebelum dia sempat bereaksi, membuatnya kehilangan akal. Setelah sekian lama saat itu, Nether Beast melihat tidak ada yang mengejarnya dan mulai ragu-ragu. Sejumlah kecil nyali yang telah dikembalikannya, dan setelah berpikir lama, ia dengan hati-hati kembali menatap celah 7 warna dengan linglung. Entah kenapa, tapi dia sangat menyukai ketujuh warna itu. Kalau tidak, dengan betapa takutnya dia tidak akan kembali. Itu dalam keadaan linglung selama 100 tahun. Nether Beast ini menatap celah 7 warna dengan linglung selama 100 tahun seolah sedang merenung. Setelah 100 tahun, ia masih tidak dapat memahami bagaimana keretakan itu muncul atau apa itu. Namun ketujuh warna tersebut membuatnya merasa sangat bahagia, sehingga tidak mau pergi dan tetap linglung. Namun, setelah ia linglung selama belasan tahun, kecelakaan lain terjadi. Mata Nether Beast lebarnya ribuan kaki, dan salah satunya berjarak kurang dari 10 kaki dari celah spasial. Seolah-olah ia ingin melakukannya. Lihat apa yang ada di dalam celah itu. Orang yang keluar dari celah tersebut sepertinya telah berjuang selama 100 tahun dan akhirnya mendapatkan keberanian untuk menjulurkan kepalanya dengan hati-hati. Rambutnya tergerai dan tubuhnya kurus. Dia tampak sangat sedih. Karena Nether Beast terlalu dekat, pandangannya kabur, tapi ketika penglihatannya menjadi jelas, wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan jeritan menyedihkan itu sekali lagi. Kamu masih di sini. Kamu menunggu di sini selama 100 tahun. Orang itu berteriak ketika dia mundur kembali ke alam 7 warna. Perubahan mendadak ini membuat Nether Beast ketakutan sekali lagi. Namun, ingatannya tampak lebih mendalam, sehingga hanya mundur 100.000 kaki. Ia menunggu lama sekali, dan setelah tidak melihat apapun yang keluar dari celah tersebut, ia tidak dapat menahan kecintaannya pada cahaya 7 warna lebih lama lagi. Ia dengan hati-hati mendekat dan terus menatap celah 7 warna dengan linglung. Waktu perlahan berlalu, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Sampai suatu hari, Nether Beast merasa lapar, tapi tidak mau pergi. Setelah merenung sedikit, ia membuka mulutnya dan melahap celah 7 warna. Kekuatan hisap muncul dan ruang di mana dunia 7 warna berada dilahap ke dalam dunia di dalam Nether Beast. Meskipun Wang Lin tidak mengetahui keseluruhan prosesnya, dia bisa menebak proses dan hasilnya. Saat gumaman orang-orang tercerahkan datang dari dalam Nether Beast, suara gemuruh keluar dari mulutnya dan sebuah tablet batu raksasa muncul. Darah merah-merah digunakan untuk mengukir bagian kitab suci Dao ke tablet batu. Episode 1505 sempurnakan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika yang tercerahkan muncul dan mulai bernyanyi, tablet batu raksasa muncul di atas Nether Beast Soul. Kata-kata berwarna merah darah itu mengandung niat gila. Di bawah maksud ini, yang tercerahkan tampaknya menjadi gila dan nyanyian mereka menjadi teriakan. Mereka tampak terkendali dan berputar dengan cepat membentuk pusaran. Pusaran ini mengandung kekuatan penghancur yang menyebar ke segala arah. Wang Lin didorong mundur 3 langkah. Saat dia hendak bergerak maju, kitab Dao di tablet batu terbang dan menyerang Wang Lin. Kitab suci Dao langsung mendekati Wang Lin. Wang Lin pernah ke alam 7 warna dan tahu betapa menakutkannya itu. Saat kitab Dao mendekat, dia mulai mendengar suara samar yang menggumamkan isi kitab Dao. Tercerahkan, tawanan Dao surga. Saat pusaran berputar, niat gila itu menyebar seperti orang gila. Pada saat ini, dari 4 bintang yang tersisa di jiwa Nether Beast, 2 lagi padam. Pada saat yang sama, mulut jiwa Nether Beast kembali ke tubuhnya. Saat pusaran itu berputar, Nether Beast mundur dengan cepat dengan ketakutan di matanya. Itu menakutkan.
Kekuatan alam 7 warna telah mengubah kepribadiannya, tetapi sulit untuk melupakan sifat awalnya yang pemalu. Selain itu, segel pada jiwanya belum hilang, dan ini membuatnya sangat ketakutan. Saat kitab suci Dao mendorong Wang Lin mundur, Nether Beast raksasa menggunakan mantra lainnya. Mode halus. Tubuh Nether Beast menjadi buram, dan hanya dalam beberapa ribu kaki, ia menghilang sepenuhnya. Yang tercerahkan, pusaran, dan kitab suci Dao yang menyerang Wang Lin menghilang bersamanya. Semuanya menghilang bersama Nether Beast. Mata Wang Lin menjadi merah darah dan dia meraung marah. Lingdong, Zhou Jin, ular Mongazar, dan daun kuno semuanya berada di dalam Nether Beast. Jika lolos, biayanya akan terlalu besar. Perubahan mendadak terjadi dalam perburuan Nether Beast karena melahap alam 7 warna. Meskipun Wang Lin telah memperhitungkan hal ini, dia tetap tidak dapat mengharapkan hal konyol seperti itu terjadi. Alam 7 warna telah muncul di dalam wilayah berkabut ini dan dimakan oleh Nether Beast. Aku tidak bisa membiarkannya lolos. Kegilaan muncul di mata Wang Lin. Dia melangkah maju dan muncul di atas domain bintang. Dia kemudian melambaikan tangannya ke domain bintang di bawah. Dalam sekejap, tato petir terbang keluar dari mata kanannya dan menutupi area sekitarnya. 9 guru yang menyertainya berputar dengan cepat di sekitarnya. Dunia bergemuruh dan guntur tak berujung muncul entah dari mana, membentuk guntur neraka. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Wang Lin meraung dengan amarah yang luar biasa. Esensi guntur keluar dari tubuhnya dan berkembang dengan cepat. 10.000 kaki, 100.000 kaki, 1 juta kaki, 10 juta kaki. Dalam sekejap, tato petir menutupi area sekitar 10 juta kaki. Ada kegilaan di mata Wang Lin saat dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Kembangkan untukku. 10 juta kaki, 30 juta kaki, 50 juta kaki. 100 juta kaki. Wang Lin meraung dan Kaisar Furnace terbang keluar dari bintang pertama ini. Tungku menyatu dengan tato guntur. Kembangkan sekali lagi. Gemuruh menggelegar bergema. Tato guntur yang telah mencapai 100 juta kaki mengembang sekali lagi. 200 juta kaki, 300 juta kaki, 500 juta kaki. Hingga 800 juta kaki. Domain bintang tak berujung diselimuti guntur dan menjadi danau guntur besar. Bahkan jika kamu melahap alam 7 warna, kamu masih akan menjadi makhluk esensi hidupku. Kamu mungkin telah melarikan diri dan sekarang aku tidak dapat menemukanmu, tapi aku akan menyaring seluruh 800 juta ruang ini menjadi sebutir debu untuk memaksamu keluar. Meskipun Nether Beast telah berubah menjadi halus dan melarikan diri dengan cepat, segel Wang Lin masih terpasang di sana. Wang Lin bisa merasakan bahwa ia melarikan diri dengan cepat, tetapi ia belum meninggalkan area seluas 800 juta kaki ini. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan segel pada tubuh dan jiwanya dengan cepat menghilang. Segera, mereka menghilang sepenuhnya dan hubungannya dengan itu akan hilang. Guntur bergemuruh dan nyala api 9 warna muncul di mata kirinya dan ditembakkan. Pada saat yang sama, hantu burung vermilion muncul di belakangnya dan menjerit. Munculnya burung vermilion berarti Wang Lin telah mengaktifkan semua api di dalam tubuhnya. Burung vermilion melesat ke ketinggian 800 juta kaki di bawah. Dalam sekejap, dunia menjadi lautan api. Ada guntur di dalam api dan api di dalam guntur. Aura Kaisar Furnace mulai menyempurnakan domain bintang seluas 800 juta kaki ini. Wang Lin melambaikan tangannya dan meraung dengan ganas, perbaiki, sempurnakan, sempurnakan. Domain bintang seluas 800 juta kaki mulai disempurnakan dengan cepat. Jika dilihat dari atas, area seluas 800 juta kaki ini sepertinya terputus dari ruang sekitarnya jika dipotong dan dimurnikan oleh guntur dan api. Wang Lin sudah menjadi gila. Tangannya terus bergerak, menempatkan batasan di dalam ruang seluas 800 juta kaki ini, menyebabkan pemurnian menjadi semakin cepat. Waktu sangat mendesak dan dia tidak bisa menunda lagi. Setelah segel pada Nether Beast menghilang, semuanya akan hilang. Wang Lin tidak memiliki Mongazar Serpent kedua, Lingdong kedua, Zhou Jin kedua yang membiarkannya berburu Nether Beast lagi. Namun, area seluas 800 juta kaki itu terlalu luas dan tidak dapat disempurnakan dalam waktu singkat. Pada saat ini, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan hubungannya dengan Nether Beast semakin melemah. Meskipun dia tidak dapat melihatnya, dia dapat membayangkan bahwa dari 2 bintang yang tersisa, hanya 1 yang tersisa. Selama situasi mendesak ini, Wang Lin menjadi tenang. Dia dengan dingin menatap ruang seluas 800 juta kaki yang dengan cepat disempurnakan. Dalam waktu singkat, hanya tersisa 700 juta kaki.
Ini bukanlah ruang datar seluas 700 juta kaki, ia setinggi langit dan serendah neraka. Bagian yang hilang mengungkapkan formasi penyegel alam. Adapun bagian yang dimurnikan, itu menjadi lubang yang akan bertahan selamanya di seluruh langit. Sambil merenung, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan ratusan ribu batasan muncul. Tangan kirinya juga bergerak, menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya dan menciptakan batasan tanpa akhir. Payung kuno yang kuat yang bisa membakar dunia muncul di atas ruang pengekang. Rasa keagungan yang tak terbatas menyebar. Payung pembakaran alam, hancurkan alam. Wang Lin mengangkat tangan kanannya seolah sedang menangkap payung raksasa dan tangan kirinya mendorongnya hingga terbuka. Gemuruh menggelegar bergema. Payung kuno bergetar dan terbuka 10%. Api mengerikan keluar dari payung dan menyerbu ke dalam domain bintang setinggi 700 juta kaki yang sedang disempurnakan. Dari jauh, domain bintang tampak seperti lautan api yang tak berujung. Tekanan kuat menyebar dari kobaran api. Ruang seluas 700 juta kaki mulai menjadi halus ketika api dari payung kuno menyerbu masuk. Area seluas 700 juta kaki mulai berguncang dan menyusut dengan cepat. 600 juta, 400 juta, 300 juta, 100 juta. Hingga hanya 60 juta kaki saja. Proses pemurnian dipercepat secara signifikan. Area kosong memperlihatkan jaring yang merupakan formasi alam penyegel, dan banyak lubang muncul. Masih belum keluar. Wang Lin bisa merasakan Nether Beast berada dalam area seluas 6 juta kaki ini. Dia melambaikan tangannya dan Kaisar Tungku muncul. 9 tetes racun menyatu dengan api dan guntur. Metode ini tidak akan menyia-nyiakan racun yang berharga, tetapi akan memberi Wang Lin waktu untuk mengusir Nether Beast yang halus. Gemuruh yang menggelegar terus berlanjut, begitu pula pemurniannya. Ruang seluas 60 juta kaki menjadi hanya selebar 30 juta kaki. Pada saat yang sama, kabut hitam beracun dengan cepat menyebar ke seluruh area. Tepat pada saat ini, suara gemuruh cemas keluar. Tubuh Nether Beast tiba-tiba muncul di area di mana kabut racun akan tenggelam. Saat itu muncul, Wang Lin melangkah maju dan mendekat. Sebelum Nether Beast bisa membuka mulutnya, tangannya membanting sepotong segel yang tersisa di kepala Nether Beast. Rangan teredam keluar dari mulut Nether Beast yang belum terbuka. Episode 1506 Binatang Esensi Kehidupan. Telapak tangan ini berisi tekad Wang Lin. Keinginannya adalah menjadikan Nether Beast sebagai makhluk esensi hidupnya, apapun yang terjadi. Segel di kepala Nether Beast yang akan menghilang segera diisi dengan kekuatan baru. Dalam sekejap, segel itu memancarkan cahaya terang. Tidak hanya melakukan reformasi, tetapi bahkan 30% lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Nether Beast hendak membuka mulutnya, Wang Lin mengaum ke langit. Matanya merah saat dia meraih ke arah langit. Cambuk raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki muncul di domain bintang yang halus ini. Ketika Wang Lin meraih cambuk itu, suara gertakan yang menggemparkan bumi bergema. Cambuk itu tumbuh hingga panjangnya ratusan ribu kaki. Dari jauh, cambuk ini terlihat sepanjang Nether Beast. Adegan menari di bintang-bintang sungguh mengejutkan. Saat cambuk itu muncul, Wang Lin melambaikan tangannya dan cambuk itu menyerang Nether Beast. Laser jiwa. Ketika Soul Laser mendarat di Nether Beast, itu menciptakan ledakan yang menggelegar, dan raungan teredam datang dari tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan jiwanya menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan tubuhnya. Namun, ia mampu menahannya. Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Soul Laser sepertinya mengandung kegilaan Wang Lin, dan menyerang 8 kali. Menambahkan cambukan dari sebelumnya, totalnya ada 9 pukulan. Gemuruh menggelegar bergema dan Nether Beast tidak bisa lagi menahannya. Sifat pemalunya muncul di matanya sekali lagi dan jiwanya dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun, jiwa ini bagaikan puncak gunung es. Meskipun Nether Beast merasa takut, ia tahu bahwa ini adalah saat krisis, jadi ia berjuang untuk memindahkan jiwanya kembali ke tubuhnya. Bagaimana Wang Lin membiarkannya berhasil? Tangannya melambai dan suara letupan bergema di seluruh domain bintang. Bahkan mustahil untuk melihat bayangan Soul Laser saat ia menyerang Nether Beast. Cambukan ke-19, cambukan ke-30, cambukan ke-50. Hingga 99 cambukan. Saat cambukan ke-100 terakhir mendarat, Soul Laser bersinar terang. Itu mulai runtuh, dan cahaya keemasan seterang matahari datang dari Soul Laser. Ketika Nether Beast ditutupi oleh cahaya ini, ia tidak bisa lagi melawan. Jiwanya terpaksa keluar dari tubuhnya dan muncul di antara bintang-bintang. Jiwa Nether Beast hanyalah mulut raksasa yang bisa melahap dunia. Sebelum bisa membuka mulutnya, Wang Lin mendekat.
7 bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan melesat ke arah mulut jiwa. Gemuruh menggelegar bergema saat 7 bintang menembus mulut Nether Beast dan menyatu dengan bintang bersinar terakhir yang tersisa. Saat ini, segel jiwa pulih menjadi 7 bintang terang dari hanya 1. Segel jiwa telah selesai sekali lagi. Namun, semuanya belum berakhir. Dari ketiga segel tersebut, masih ada segel daging dan tubuh. Wang Lin menekan jiwa dan kembali ke tubuh Nether Beast. Pada saat yang sama, Wang Lin tenggelam dan meminjam kekuatan domain bintang seluas 800 juta kaki yang telah disempurnakannya. Sebelum Nether Beast bisa membuka mulutnya sendiri, Wang Lin meraih mulutnya dan semua kekuatan dewa kuno mengalir ke tangannya. Dia tanpa ampun merobeknya hingga terbuka. Ada sebuah alam di dalam Nether Beast, dan itu akan muncul jika ia membuka mulutnya dengan sukarela. Namun, jika seseorang memaksa mulutnya terbuka, alam itu tidak akan muncul dan bagian dalam tubuhnya akan terlihat. Wang Lin tanpa ampun membuka sedikit mulut Nether Beast. Raungan yang berkumpul di dalam lolos dan bertabrakan dengan Wang Lin. Raungan itu meniup rambut Wang Lin ke belakang dan berusaha mendorongnya menjauh. Namun, tubuh Wang Lin tidak terdorong ke belakang sama sekali. Setelah membuka mulut Nether Beast, dia menyentakkan tangannya dan dengan cepat menariknya kembali. Kemudian tangannya menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi aura Orde Kuno, dan badai batasan melesat ke mulut Nether Beast. Ia masuk ke dalam tubuh Nether Beast dan menuju ke organ, pembuluh darah, tulang, dan semua yang ada di dalamnya. Pembatasan dalam jumlah besar menyerbu Nether Beast seperti orang gila, menyegel segalanya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Nether Beast telah tersegel sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mundur 1000 kaki dan wajahnya memerah. Semuanya terjadi dalam sekejap, bahkan dia merasa stres. Sekarang setelah dia mundur, dia dengan dingin melihat ke arah Nether Beast yang telah disegel oleh 3 segel. Hari ini, sebagai dewa kuno kerajaan bintang 7, dengan warisan Orde Kuno saya menyatakan binatang ini sebagai binatang esensi hidup saya. Nether Beast, jadilah makhluk esensi hidupku. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Nether Beast. Tubuh Nether Beast bergetar hebat ketika ketiga segel diaktifkan sekaligus dan hantu mulai bersinar di sekitarnya. Perjuangan di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan rasa kelembutan. Setelah 15 menit, Nether Beast tidak lagi meronta. Diam-diam melayang di sana dan menundukkan kepalanya ke arah Wang Lin. Hubungan daging muncul di hati Wang Lin. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah Nether Beast ini telah menjadi bagian dari dirinya. Saat perasaan ini muncul, rasa vitalitas yang kuat dan aura kuno mengalir ke dalam pikiran Wang Lin dari Nether Beast melalui beberapa metode khusus. Seolah-olah dia telah menjadi Nether Beast. Kenangan tentang Nether Beast memenuhi pikiran Wang Lin. Pada saat ini, suara letupan bergema dari tubuhnya dan tubuh dewa kunonya mulai berkembang pesat. Vitalitas dari dalam Nether Beast sangat kuat. Saat ia menyerbu ke dalam tubuh Wang Lin, hal itu menyebabkan tubuhnya membengkak hingga 10.000 kaki, 15.000 kaki, 20.000 kaki, 30.000 kaki. Hanya ketika dia mencapai ketinggian 60.000 kaki barulah dia berhenti mengembang. Dewa kuno setinggi 60.000 kaki muncul di antara bintang-bintang. Wang Lin mengepalkan tangannya yang besar dan melihat ke depan. Kekuatan dewa kunonya beredar di seluruh tubuhnya dan vitalitasnya yang kuat membuatnya percaya diri. Pantas saja ingatan Tusi mengatakan bahwa hanya setelah memiliki makhluk sari kehidupan dan melahirkan ular Mongazer barulah seseorang benar-benar dapat dianggap sebagai dewa kuno. Meskipun aku tidak memiliki ular Mongazer, hanya binatang sari kehidupan ini yang sudah memungkinkan tubuhku untuk mencapai level ini. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya yang setinggi 60.000 kaki menyusut dengan cepat. Saat suara letupan bergema, dia kembali ke ukuran seorang kultivator biasa. Namun, penampilannya sangat berbeda dari sebelumnya. Dia masih memiliki rambut putih. Meskipun dia terlihat seperti seorang pemuda, dia sekarang terlihat jauh lebih muda. Ada juga ilusi di sekujur tubuhnya. Selain kultivator langkah ketiga, di mata semua orang, Wang Lin seperti jiwa kabur tanpa tubuh fisik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Nether Beast. Dia tahu semua kenangan Nether Beast. Nether Beast menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dan sedikit ingatan yang didapatnya kacau balau. Hal ini terutama berlaku pada saat kelahirannya. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia diciptakan. Satu-satunya ingatan yang jelas adalah ingatan akan alam 7 warna. Wang Lin merenung dan secerca perasaan ilahi memasuki Nether Beast. Matanya terbuka dan perlahan membuka mulutnya seperti cegukan. Ling Dong yang terhormat diusir.
Dia dalam keadaan menyesal dan masih ada ketakutan di matanya. Setelah Lingdong, Zhou Jin dan daun kuno diludahkan. Akhirnya, ular mongazer raksasa datang. Mulut Nether Beast terus melebar hingga menjadi seperti lubang hitam raksasa, dan ular mongazer diludahkan. Ia dengan cepat tumbuh hingga kembali ke ukuran aslinya. Wang Lin mengembalikan Zhou Jin dan Lingdong ke dalam tungku kaisar dan kemudian menyimpannya di dalam bintang pertamanya. Lalu dia menyingkirkan semuanya dan dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Nether Beast. Ingatan Nether Beast ini berantakan, dan selama kelaparan, ia menghirup terlalu keras saat melahap alam 7 warna. Ia memecahkan beberapa penghalang dan melahap sesuatu yang tidak seharusnya. Ini terlalu aneh. Bagaimana ia melahap buah dao? Wang Lin menekan tangan kanannya ke Nether Beast sambil merenung. Tubuh Nether Beast bergetar dan cahaya 7 warna keluar dari mulutnya. Mulutnya perlahan terbuka dan buah berwarna oranye berukuran ratusan kaki perlahan melayang keluar. Buah dao. Aura niat dao menyebar dengan munculnya buah dao. Saat Wang Lin menatap buah dao oranye, matanya berbinar. Karma saya, kehidupan dan kematian, serta esensi sejati dan salah semuanya sangat sulit untuk diselesaikan. Ketiganya adalah dao, dan jika saya mendapatkan beberapa buah ini, saya mungkin bisa menyelesaikan ketiga esensi ini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan buah jeruk dao. Tanpa buah dao, kebijaksanaan di dalam Nether Beast tidak ada lagi dan perlahan menjadi tumpul. Ia memandang Wang Lin dengan linglung. Sekarang tampak seperti di masa lalu, ketika ia menatap alam 7 warna. Pikirannya kacau lagi, tetapi ia telah menyerap sebagian buah dao, sehingga ia memperoleh kecerdasan. Meski masih kabur, ia jauh lebih pintar dari sebelumnya. Episode 1507 Altar Klan Pemusnahan Segel. Bahkan Wang Lin merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh Nether Beast seperti ini. Dia memikirkan pria malang yang ditakuti setengah mati oleh Nether Beast. Orang menyedihkan itu masih berada di alam Nether Beast, dan tidak diketahui bagaimana keadaannya. Wang Lin tidak punya waktu untuk merawat seseorang yang tidak dia kenal. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke Nether Beast. Nether Beast berubah menjadi seberkas cahaya hantu dan terbang ke tubuhnya. Itu menyatu dengan bintang kedua Wang Lin dan menghilang. Melihat ke kejauhan, melihat All Heaven, Wang Lin telah menyelesaikan 4 tugas. Dia telah menyelesaikan beberapa karma dan juga bertemu dengan beberapa teman lama. Wang Lin tidak bisa meminta lebih banyak dan pergi ke kejauhan sambil menghela nafas. Alam di dalam Nether Beast tidak terbatas. Itu kacau dan bisa besar atau kecil. Pada saat ini, bagian dalamnya kacau balau, dan kultivator yang tampak menyesal telah menjelajahi bagian dalamnya selama ratusan tahun. Binatang itu sangat sabar. Ia menunggu ratusan tahun, namun pada akhirnya saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan pergi. Namun, setelah alam 7 warna runtuh, di mana aku berakhir? Kultivator ini bingung dan bingung. Dia telah memikirkan hal ini selama ratusan tahun. Sial, domain bintang apa tempat ini? Saya belum pernah bertemu satu pun makhluk hidup selama ratusan tahun. Mungkinkah saya berada dalam keretakan spasial? Saya tidak percaya. Pasti ada jalan keluarnya. Kultivator tua telah menyemangati dirinya sendiri seperti ini selama ratusan tahun terakhir untuk menjaga dirinya tetap waras saat dia terus mencari. Di All Heaven, ada sebuah planet berlumuran darah yang mengambang di antara bintang-bintang. Di antara bintang-bintang, planet ini memancarkan cahaya darah raksasa yang menerangi area tersebut. Seseorang bisa merasakan aura darahnya yang kuat bahkan dengan mata tertutup. Sosok Wang Lin muncul di luar planet berwarna darah ini. Menatap planet darah, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan ruang penyimpanannya terbuka. Iblis kuno itu muncul dan Wang Lin meraih lehernya. Bicaralah, rahasia apa? Iblis kuno dipenuhi dengan ketakutan dan perjuangan. Dia segera berkata, saya akan bicara, tetapi Anda harus melepaskan saya. Wang Lin dengan tenang berkata, jika rahasia ini berguna bagi saya dapat memberi Anda kesempatan. Meskipun iblis kuno itu ketakutan, dia tetap berteriak, kesempatan saja tidak cukup. Jika kamu tidak melepaskanku, aku tidak akan bicara. Bahkan jika kamu mencari jiwaku, itu tidak ada gunanya. Sebagai anggota klan iblis kuno, saya memiliki metode sendiri untuk melawannya. Wang Lin dengan dingin menatap iblis kuno di tangannya, tapi dia tidak berbicara. Namun, di bawah tatapannya, iblis kuno itu menjadi semakin ketakutan. Setelah sekian lama, Wang Lin berkata, jika kamu tidak ingin berbicara, lupakan saja. Dia kemudian menggerakkan tangan kanannya. Dia akan mengembalikan iblis kuno itu ke ruang penyimpanannya. Iblis kuno itu ketakutan dan berteriak, saya akan bicara.
Aku akan bicara. Kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan berbohong padaku dan memberiku kesempatan pada akhirnya. Wang Lin mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Iblis kuno itu merasakan jantungnya berdebar kencang dan tidak berani membuang waktu lagi. Dia dengan cepat berkata, di planet darah ini, ada celah spasial yang hanya bisa saya buka. Di dalamnya ada sebuah altar yang berisi mantra yang kuat. Itu berasal dari alam surgawi kuno, dan jika seseorang beruntung, mereka dapat memahami 3 mantra kehidupan. Setelah berhasil, kamu akan memiliki 3 nyawa. Buka. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan iblis kuno itu mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, dia tidak berani melawan dan dengan cepat terbang menuju planet darah. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengikuti iblis kuno menuju planet darah. Iblis kuno ada di depan, dan ada sedikit rasa dingin yang tersembunyi di matanya. Ketika dia mendekati planet darah, dia menunjuk ke sana. Seluruh planet darah bergetar dan retakan raksasa muncul di sana. Retakan ini menembus seluruh planet darah. Seolah-olah seseorang sedang mengiris planet ini dengan sebuah kata raksasa. Saat gemuruh bergema, Wang Lin menyaksikan planet darah raksasa ini terbelah di tengah dan menjadi 2,5 bola. Helaian darah menutupi area di antara 2,5 bola, cukup untuk mengganggu pandangan seseorang. Samar-samar orang bisa melihat celah spasial sepanjang 100 kaki di tengah garis darah yang tak berujung ini. Keretakan spasial ini seperti mulut besar dengan banyak batasan yang menutup tepinya agar tidak menutup. Iblis kuno dengan hormat berdiri di sana dengan ketakutan di matanya dan dengan lembut berkata, ini dia. Garis darah ini mengandung darah keluarga Yao dan juga energi iblis esensi hidupku. Kecuali saya yang memimpin, tidak ada yang bisa masuk. Keretakannya juga sangat rapuh. Jika seseorang mencoba masuk dengan paksa, itu akan runtuh. Tatapan Wang Lin menyapu garis darah dan dia perlahan berkata, pimpin jalan. Iblis kuno itu dengan cepat mengangguk dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Garis darah itu sepertinya menyadarinya dan perlahan mundur untuk membuka jalan. Wang Lin perlahan mengikuti iblis kuno itu. Iblis kuno itu sangat gugup. Dia tahu apakah dia bisa melarikan diri atau tidak, semuanya bergantung pada ini. Garis darah berangsur-angsur mundur dan sekarang dia berada 100 kaki dari celah spasial. Ketegangannya telah mencapai puncaknya, tapi dia tidak mengungkapkan satupun. Iblis kuno berhenti di luar celah spasial dan berbisik, ini tempatnya, altar ada di dalam. Dia sedang menunggu yang lain masuk, dia masuk, Wang Lin masuk bersamanya, atau bahkan untuk Abu Dak untuk masuk. Tidak peduli apa yang terjadi, selama seseorang masuk, tidak peduli siapa, dia yakin bisa melarikan diri. Pada saat kritis ini, ketegangan dalam pikirannya sangat kuat dan dia tidak dapat mengungkapkan kekurangan apapun. Wang Lin melihat celah setinggi 100 kaki. Samar-samar dia bisa melihat sebuah altar di dalam genangan air berwarna darah. Dia perlahan berkata, kamu sangat gugup. Pikiran iblis kuno bergetar dan dia tersenyum. Sebelum dia dapat berbicara, dia hampir kehabisan akal dengan apa yang dikatakan Wang Lin selanjutnya. Altar klan pemusnahan penyegel dari sistem bintang kuno yang hilang tampak berbeda dari ini. Wang Lin menarik pandangannya dan menatap iblis kuno itu sambil tersenyum. Kamu. Iblis kuno itu memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan hatinya bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin sudah mengetahui hal ini. Kesabaran saya ada batasnya. Karena aku menjanjikanmu kesempatan, aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Keluarkan altar yang sebenarnya. Wang Lin dengan tenang menatap iblis kuno itu. Semakin tenang Wang Lin, semakin misterius dia memandang iblis kuno. Berapa banyak yang dia ketahui. Pikiran iblis kuno bergetar. Dia tidak bisa memahami pikiran Wang Lin. Namun, apa yang dikatakan Wang Lin membuatnya takut. Wang Lin perlahan berkata, aku akan memberimu waktu 3 napas. 1, 2. Tepat di dalam celah, tapi bukan yang Anda lihat. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa mengambilkannya untukmu. Atau kamu bisa ikut denganku. Iblis kuno itu dipenuhi dengan keputusasaan, seolah-olah dia telah terlihat jelas dan melepaskan semua perlawanan. Wajahnya dipenuhi kepahitan. Wang Lin dengan tenang menatap iblis kuno itu dan suaranya menjadi dingin. Masuklah ke dalam. Hati iblis kuno itu bergetar dan dia perlahan berjalan menuju celah. Saat dia hendak masuk, dia sepertinya melihat sedikit ejekan di mata Wang Lin. Kenapa dia begitu percaya diri? Dia berani membiarkanku masuk. Mungkinkah dia telah memberi batasan pada saya? Begitu saya memasuki celah ini, dia akan memicu pembatasan tersebut dan membunuh saya sebelum saya dapat melarikan diri.
Keretakan itu hanya berjarak 1 langkah dari iblis kuno, tapi rasanya seperti itu. Jauh sekali. Kaki kanannya sudah berada di udara, tapi dia ragu-ragu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat iblis kuno melihat ke celah di depannya, keraguannya menghilang. Saat kaki kanannya hendak jatuh, dia mendengar desahan. Pikiran iblis kuno itu runtuh, dia tidak berani bertaruh. Jika dia menang, tidak diketahui apakah dia akan hidup atau mati. Jika dia kalah, dia pasti akan mati. Jika dia tidak berjudi, masih ada secercah harapan. Merasa getir, iblis kuno itu menarik kaki kanannya dan mundur beberapa langkah. Dia mencapai celah dan altar di dalamnya runtuh. Kemudian sebuah paviliun berwarna darah terbang keluar dari celah tersebut. Pada saat yang sama, keretakan itu menutup dan menghilang dengan cepat. Ada 3 altar klan pembasmian penyegel. Masing-masing dapat ditemukan di dalam paviliun darah. Hanya ada 1 di sini dan 2 lainnya hilang. Saya harap Anda menepati janji Anda dan memberi saya kesempatan. Iblis kuno itu tersenyum kecut dan menutup matanya. Dia tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Wang Lin, tetapi pada saat terakhir dia tidak memiliki keberanian untuk berjudi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyegel iblis kuno di dalam ruang penyimpanannya. Dia kemudian diam-diam melihat ke paviliun darah. Dia juga memilikinya. Setelah hening beberapa saat, Wang Lin menyimpannya dan menghilang di antara bintang-bintang dengan 1 langkah. Pikiran Wang Lin seperti iblis, dan meskipun iblis kuno itu pintar, dia bukan tandingan Wang Lin. Tindakan dan ucapan Wang Lin adalah bagian dari pertarungan mental, dan iblis kuno telah kalah. Di tepi sistem bintang All Heaven, yang terhubung dengan sistem bintang Laut Awan, Wang Lin muncul. Dia melihat kehampaan sekarang setelah penghalang antara 2 sistem bintang telah menghilang. Air Daois. Aku akan membalas dendam atas masa lalu. Alam luar, sistem bintang kuno. Perintah Dewan Kedaulatan dikirim ke seluruh sistem bintang ke setiap klan dan setiap anggota sistem bintang kuno. Ini adalah kehendak alam surgawi kuno. Sudah puluhan ribu tahun dan kekuatan alam tertutup telah bangkit. Pertarungan ketiga melawan alam tertutup akan dimulai. Berbagai klan sistem bintang kuno, patuhi perintah Dewan Berdaulat untuk mewarnai alam dalam dengan darah. Episode 1508 tercela. Di Sekte Dewa Laut Awan, Ketua Tetua, Air Daois, sedang duduk di puncak gunung tertinggi di planet ini. Dia berpenampilan seperti anak kecil saat dia duduk di sana, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Ada 4 gunung di sekelilingnya. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan melihat bahwa kelima gunung ini seperti 5 jari yang menembus langit. Seperti tangan raksasa yang ingin keluar dari planet ini dan menghancurkan dunia. Melihat ke langit, ekspresi Daois Water sangat suram dan dia merasakan sedikit kegelisahan. Setelah merasakan aura Wang Lin, Daois Water memiliki firasat buruk. Saat itu, esensi Wang Lin membuatnya sangat terkejut. Sekarang dia tahu bahwa Wang Lin telah kembali, keterkejutan di hatinya sangat besar. Khususnya, aura yang terhormat Ling Dong dan Zhou Jin membuatnya gelisah. Dia tidak tahu yang sebenarnya, tapi dia punya dugaan. Namun, tebakan ini terlalu mengejutkan, dan bahkan dia tidak berani mempercayainya, dia tidak mau mempercayainya. Sial, keberuntungan orang ini terlalu bagus. Saya membocorkan berita tentang dia pergi ke alam luar kepada Miao Yin, tetapi dia benar-benar kembali hidup. Daois Water memasang ekspresi mengerikan dan tangan kanannya membentuk segel. Dunia berubah warna dan awan berhamburan. Awan terbang ke arahnya dan berubah menjadi 3 burung bangau awan. Ketiga burung bangau awan ini memiliki aura yang mendominasi dan melebarkan sayapnya. Mereka berputar-putar di depan air Daois. Menatap ketiga burung bangau awan, air Daois mengatupkan giginya dan memuntahkan darah. Darah itu terbelah menjadi 3 bagian dan memasuki masing-masing awan bangau sebelum terbang ke 3 arah berbeda. Tangisan burung bangau sangat menggemparkan dan menggemparkan dunia. Mereka menghilang tanpa jejak. Melihat di mana awan bangau menghilang, air Daois merenung sejenak dan masih merasa tidak nyaman. Tangan kanannya meraih kehampaan dan awan lain terbang ke arahnya. Awan ini berubah menjadi 7 batu giok yang melayang di hadapannya. Memegang batu giok, niat membunuh muncul di mata Daois Water. Dengan statusku sebagai ketua tetua Sekte Dewa, aku memanggil semua kultivator yang bersiap berperang untuk membentuk formasi penghancuran 9 surga di luar Sekte Dewa. Dia melambaikan tangannya dan batu giok itu menghilang. Dia mengangkat batu giok kedua. Ekspresinya menjadi ganas dan dia mengirimkan pesan perasaan ilahi. Perintah dari Sekte Dewa, semua sekte peringkat 7 akan segera menangkap semua anggota sekte asal. Di bawah perintahku, semua anggota sekte asal akan dibunuh,
tidak ada seorang pun yang diizinkan hidup. Giok yang berisi niat membunuhnya menghilang ke dunia. Air Daois tidak berhenti di sini. Dia meraih batu giok ketiga. Mu Bingmei, orang tua ini telah membantumu menyembuhkan, membantumu memulihkan kultivasimu, dan membantu meningkatkan level kultivasimu. Aku ingin kamu membalas kebaikanku. Aku ingin kamu melahap pil itu dan keluar untuk membantuku. Dia melambaikan tangan kanannya dan batu giok ketiga menghilang. Master Sekte Penghancur Surga, datanglah menemui lelaki tua ini dan aku akan memberimu kematian. Jika kamu tidak datang, Sekte Penghancur Surga akan musnah. Giok keempat menyatu dengan dunia. Tai Eluo, sebagai Raja Binatang Buas, kamu telah mengambil wujud manusia. Anda disegel bertahun-tahun yang lalu. Aku bisa melepaskan segel yang diberikan penguasa alam tertutup padamu, tapi kamu harus membunuh seseorang. Batu giok kelima runtuh dan menyatu dengan kehampaan dengan perak dari kehendak air Daois. Setelah Daois Water mengirimkan 5 pesanan berturut-turut, kegelisahannya sedikit hilang. Namun, dia masih merasa tidak nyaman dan meraih batu giok ke-6. Sesaat kemudian, niat membunuh muncul di matanya. Cloud Sea, Sungai Panggil, All Heaven, dan Aliansi. Orang tua ini adalah kepala tetua dari Sekte Dewa dan pelayan penguasa alam tertutup. Selama puluhan ribu tahun, saya telah menjaga Sekte Dewa, dan saya telah mencapai prestasi besar dalam perang kedua melawan alam luar. Hari ini, lelaki tua ini menerima berita akurat bahwa seorang kultivator dari aliansi bernama Wang Lin adalah pion penguasa alam luar. Orang ini tersembunyi dengan baik dan juga telah memperoleh harta karun tuanku dari alam surgawi kuno, manik penentang surga. Dia telah menyihir Sekte Iblis, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari orang tua ini. Dia telah kembali dari alam luar dengan tujuan mengacaukan alam dalam dan merupakan mata-mata bagi pasukan penyerang. Hari ini, lelaki tua ini mengeluarkan perintah alam tertutup untuk tuanku. Semua kultivator di alam dalam harus membunuh orang ini. Orang yang membunuhnya bisa mendapatkan manik penentang surga. Orang yang membunuhnya akan menyelesaikan bencana di alam dalamku. Orang yang membunuh orang ini akan menjadi master sekte dari Sekte Dewaku. Orang yang membunuh orang ini dapat menjadikan orang tua ini sebagai budak selama 1000 tahun. Daois Water memasang ekspresi mengerikan dan melambaikan tangannya. Giok berisi pesan gilanya terbang dan menghilang di antara bintang-bintang. Kamu ingin membunuhku, bajingan kecil. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Daois Water mengambil batu giok ke-7 dan mengirimkan pesan perasaan ilahi terakhir. Surga kuno, sisa jiwa tuanku telah meramalkan bahwa alam luar akan segera menyerang, tetapi alam tertutup tidak memiliki kekuatan yang cukup. Saya khawatir kita akan kesulitan untuk menolaknya. Menghadapi bahaya ini, kuharap langit kuno akan turun. Air Daois membentuk segel dan mengeluarkan seteguk darah. Dia melambaikan tangan kanannya dan darahnya berubah menjadi tanda berwarna darah. Giok ini mengeluarkan semburan cahaya darah dan menyerbu ke langit. Saat cahaya darah menyala, seluruh langit terselubung di dalamnya. Bahkan bumi pun ditutupi oleh cahaya berwarna darah ini. Sebuah pusaran raksasa samar-samar muncul di langit berwarna darah. Tampaknya mengarah ke dunia lain. Daois Water berlutut dan mengangkat tangannya untuk menjangkau langit. Ruang penyimpanannya muncul, dan dalam sekejap, cangkang kura-kura muncul di tangannya. Cangkang kura-kura ini mengandung aura kuno dan dipenuhi dengan energi spiritual surgawi yang sangat padat. Kura-kura ini adalah tanda identitas saya. Saya adalah hamba penguasa alam tertutup. Surgawi kuno, silakan turun dan berikan harta karun. Daois Water berlutut di tanah sambil mengangkat cangkang kura-kura. Raungan datang dari langit berwarna darah dan tatapan muncul dari pusaran. Ia perlahan menatap cangkang kura-kura yang diangkat oleh air Daois. Kultivator alam bawah, kura-kura ini memang merupakan harta karun dari penguasa alam tertutup. Aku akan memberimu harta karun. Ambil ini dan gabungkan dengan formasi penyegel alam dan itu bisa menghentikan invasi selama 100 tahun. 100 tahun seharusnya cukup untuk membangunkan beberapa utusan, jadi tidak akan ada masalah. Saat kata-kata agung datang dari pusaran di dalam darah langit, harta karun emas turun. Ini adalah bel emas. Saat turun, suara bel berbunyi bergema di langit. Ingat, sangat penting untuk mengintegrasikan ini dengan formasi penyegel alam untuk menunda selama 100 tahun. Selama 100 tahun ini, alam surgawi kuno akan tersegel sepenuhnya dan tidak memberi Anda bantuan apapun. Lonceng perlahan tiba di hadapan air Daois. Daois Water melambaikan tangannya dan lonceng emas tiba di hadapannya. Dia mengungkapkan ekspresi ekstasi saat dia meraih bel. Gemuruh menggelegar bergema di benaknya dan dia membentuk koneksi dengan bel ini.
Warna darah di langit berangsur-angsur menghilang dan langit perlahan kembali normal. Dia menyeringai dan berdiri dan bergumam, benda yang ditinggalkan oleh benda tua itu pasti berguna. Dengan harta karun dari alam surgawi kuno, saya ingin melihat bagaimana Wang Lin dapat membunuh saya. Setelah saya membunuh Wang Lin, saya dapat menukarkan bel ini dengan imbalan yang besar. Penguasa akan memberiku Joss Flames yang tak terbatas. Adapun menggabungkan bel dengan formasi penyegel alam terhenti selama 100 tahun, air Daois tidak pernah bermaksud melakukan hal seperti itu. Di sistem bintang sungai panggil di bawah alam surgawi petir, ada pusaran besar. Pusaran ini sudah ada sejak lama dan merupakan tanah terlarang di sungai panggil. Setiap kultivator yang mendekat akan tersedot dan terjebak di dalam. Jauh di dalam pusaran, ada sebuah planet kultivasi. Planet ini tidak besar dan seluruhnya berwarna hitam. Ada banyak sekali rawa di planet ini, dan dipenuhi dengan gas beracun. Seluruh planet ini berupa rawa dan lumpur, dan jauh di dalam planet itu duduklah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Orang tua ini memiliki ekspresi yang mengerikan dan ada banyak benjolan beracun di wajahnya. Jejak gas hitam muncul dari rawa dan dihirup oleh lelaki tua ini. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Pada saat ini, asap muncul di hadapannya dan berubah menjadi awan bangau. Memanggil rekan kultivator Zoude. Saya bersedia memberi Anda roh Dao peringkat 6 jika Anda membantu saya sekali. Suara Daois Water datang dari Cloud Crane dan bergema di dalam planet. Mata lelaki tua berbaju hitam itu berbinar. Dia mengangkat tangannya dan meraih awan derek, lalu dia mulai merenung. Air Daois selalu pelit. Untuk memberikan orang tua ini roh Dao peringkat 6 untuk membantu, aku bertanya-tanya musuh macam apa yang dia temui. Membantu sekali. Baik-baik saja. Di Sungai Panggil, di planet setengah terbengkalai di salah satu ibu kota fana, terdapat pegadaian, dan pemiliknya adalah seorang pria parubaya yang tampak lembut. Meskipun dia terlihat lembut, semua orang tahu bahwa pria parubaya ini akan menawar setiap sen. Pada hari ini, dia sedang duduk di dalam pegadaian sambil memegang batu giok di tangannya. Sambil memperhatikannya dengan cermat, dia dengan cermat mengamati orang yang datang untuk menjual. Pria parubaya itu memutar matanya dan dengan malu-malu berkata, "Ini bukan batu giok yang bagus." Penjaga toko, ini. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah dan dia melihat keluar. 12 keping perak. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia mengeluarkan 12 keping perak untuk diserahkan kepada pelanggan yang terkejut. Setelah dia pergi, dia menunjuk ke udara. Seekor bangau awan muncul di hadapannya. Memanggil rekan kultivator Master Cloud Edge. Aku akan memberimu mantra penghenti penguasa alam tertutup jika kamu membantuku sekali. Suara Daois Water bergema di benak pria parubaya itu. Mata pria itu berbinar saat dia mengusap dagunya dan mulai merenung. Hentikan mantranya. Menarik, menarik. Episode 1509 pertempuran ini. Di wilayah peringkat 9 Lautan Awan, Sekte Hantu. Sekte Hantu sangat misterius di dalam Lautan Awan, dan murid-murid mereka jarang keluar. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang berkultivasi dengan pintu tertutup di dalam Sekte Hantu. Orang tua ini mengenakan jubah hijau, ekspresinya suram, dan dia dikelilingi oleh api hantu. Ini membuatnya tampak sangat murung. Saat dia sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke depan. Asap muncul dan berubah menjadi awan bangau. Kekosongan besar Sekte Hantu, saya bersedia memberikan 500 juta murid Yin dan Yang kepada Sekte Iblis jika Anda bertindak sekali. Pada saat yang sama, batu giok ke-6 Daois Water memicu gelombang mengerikan di dalam alam dalam. Semua kultivator kuat di sistem bintang 4 yang bersiap untuk pertempuran menerima informasi di batu giok. Ada yang familiar dengan namanya dan ada pula yang baru pertama kali mendengarnya, namun namanya langsung menyebar ke seluruh alam dalam. Manik penentang surga telah muncul kembali. Hal ini cukup membuat siapapun yang mengetahuinya menjadi gila. Pada saat kritis persiapan perang ini, air Daois telah menggerakkan hati semua orang. Siapa yang bisa terus mempersiapkan perang? Meskipun kebanyakan orang tidak tahu tentang manik penentang surga, 3 hal lainnya yang dijanjikan oleh air Daois sudah cukup untuk menggerakkan mereka. Kata-kata Daois Water dipenuhi dengan kebenaran. Wang Lin adalah anjing dari alam luar, jadi membunuhnya adalah hal yang benar. Pesan itu juga memuat penampilan Wang Lin. Meskipun itu berasal dari ratusan tahun yang lalu, itu sudah cukup bagi orang lain untuk mengenalinya. Sangat sedikit orang yang mengenal Wang Lin.
Ketidakpercayaan segelintir orang tidak berarti apa-apa terhadap gerakan ini. Di sistem bintang Sungai Panggil, di sebuah planet yang penuh dengan energi spiritual, terdapat sebuah gunung yang menembus awan. Di puncak gunung duduk seorang wanita berbaju ungu. Tubuhnya ilusi dan Anda tidak dapat melihat penampilannya. Rambutnya yang seperti sutra menjulur ke pinggangnya dan tersebar ke bawah. Dia awalnya menutup matanya, tetapi pada saat ini, dia perlahan membuka matanya. Matanya seterang bintang, tapi ada sedikit kesuraman di dalamnya. Wang Lin, pion penguasa. Di Suman River, ada seorang pria mengenakan pakaian hijau bergerak melintasi bintang-bintang. Dia terlihat malas dan dia menguap. Dia bergumam sambil bergerak. Benda yang disebutkan paman guru itu seharusnya ada di sungai yang dipanggil, tapi di mana sebenarnya itu? Tepat pada saat ini, ekspresi pria parubaya itu berubah seolah dia merasakan sesuatu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bukankah ini Wang Lin, anak kecil di masa lalu? Menarik, menarik. Di sistem bintang aliansi, di alam surgawi hujan yang tersegel, King Lin membuka matanya. Setelah merenung sejenak, dia dengan hati-hati mengingat waktunya bersama Wang Lin. Setelah sekian lama, ada sedikit rasa dingin di matanya dan tangan kanannya terulur. Alam surgawi hujan bergemuruh dan tetesan hujan berkumpul menuju King Lin. Segera, mereka mengembun menjadi tanda yang terbuat dari hujan. Adegan ini mengganggu si Tunan. Saat dia membuka matanya, dia sepertinya mendengar sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dipenuhi amarah. Sial, bajingan macam apa yang berani mengatakan kakakku adalah mata-mata? Orang tua ini memberinya manik penentang surga. Bukankah itu berarti aku juga seorang mata-mata? Mana yang berani mengatakan ini? Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Si Tunan berdiri dengan marah. Tatapan King Lin menyapu si Tunan dan dia berteriak, duduk. Guru akan menangani ini. Juga, air Daois itu bukanlah bajingan, dia adalah budak guruku. Si Tunan menatap King Lin, tapi dia tidak terguncang oleh kata-kata King Lin tetapi mencibir. Meskipun kamu adalah guruku, dia adalah saudaraku. Saya tahu segalanya tentang dia. Saya membantunya melangkah ke jalur kultivasi. Dia membantu membangunkanmu dan kamu masih tidak percaya padanya. Bukannya guru tidak percaya, tapi penguasa itu. King Lin memasang ekspresi yang rumit, dan setelah hening beberapa saat, dia mengirimkan pesan perasaan ilahi dalam tanda hujan. Wang Lin adalah muridku. Siapa yang berani menyakitinya? Perasaan ilahi ini menyebar dari alam surgawi hujan dan menyebar ke seluruh aliansi. Itu terus menyebar tanpa henti. Di lautan awan, di lembah tempat pria berbaju merah berada, Tuan Lu Fu juga ada di sana. Dia dengan hormat berdiri di sana bersama orang-orang dari Sekte Iblis. Pria berbaju merah dengan cermat mendengarkan guru Lu Fu. Meski dia tenang, ada sedikit rasa dingin di matanya. Alam tujuh warna yang bagus. Sungguh penguasa yang baik. Namun, pada saat ini, semua orang di lembah mendengar pesan perasaan ilahi dari Sekte Dewa yang telah menyebar ke seluruh alam dalam. Mustahil. Wang Lin tidak akan pernah menjadi pion penguasa. Saat itu, penguasa alam tertutup secara pribadi mengatakan untuk membiarkan Wang Lin memimpin alam dalam untuk melawan invasi. Ekspresi Master Lu Fu dan Master Sekte dari Sekte Iblis tiba-tiba berubah. Rasa dingin di mata pria berbaju merah menjadi lebih kuat dan dia menunjukkan senyuman. Saya, Tuan Hong San, tidak ingin menyia-nyiakan kultivasinya sebelum perang. Tapi karena dia mendekati kematian. Pria berbaju merah melihat ke kejauhan, dan rasa dingin di matanya perlahan digantikan oleh kekaguman. Karena anak kecil itu telah pergi sendiri, mari kita lihat seberapa bagus penilaian penguasa alam tertutup. Bagaimanapun juga, itu urusan internal mereka sendiri. Di wilayah peringkat 7 lautan awan, cabang-cabang Sekte Dewa menyerang Sekte Asal yang telah hidup damai selama ratusan tahun. Sekte Asal tidak bisa menolak sama sekali dan segera semua anggotanya ditangkap. Mereka dengan cepat dipindahkan ke peringkat 9 Dewa Sekte. Sekte Dewa hanya perlu mengirimkan satu perintah dan murid ini akan membunuh semua orang di Sekte Asal. Lu Yanfei ada di antara semua orang, tapi dia tetap diam dan sangat tenang. Dia sudah lama berspekulasi bahwa hari ini akan tiba, tapi dia tidak merasa menyesal. Bukan hanya dia, tapi semua orang di Sekte Asal merasakan hal yang sama. Tanpa Lu Zihao atau tanpa Wang Lin, tidak akan ada Sekte Asal hari ini. Di dalam Sekte Penghancur Surga, Master Sekte menyeret tubuh lamanya keluar dan melihat Sekte tersebut dengan ekspresi yang rumit. Kemudian dia perlahan-lahan menjadi tenang dan terbang menuju Sekte Dewa. Di dalam Sekte Dewa, Mu Bingmei membuka matanya di dalam formasi. Dia kemudian melambaikan tangannya yang seperti batu giok.
Sebuah pil muncul di tangannya. Daoist Water telah membantunya memulihkan kultivasinya ratusan tahun yang lalu, tetapi harga yang harus dibayar adalah meminum pil ini pada waktu yang tepat. Mu Beingmei selalu menepati janjinya. Dia melihat pil itu untuk waktu yang sangat lama. Di bawah perintah Daoist Water, para murid Sekte Dewa dengan cepat berkumpul menuju Sekte Dewa. Semua susunan transfer dibuka agar mereka dapat kembali dalam waktu singkat. Lebih dari 10.000 murid telah berkumpul. 10.000 murid ini berkumpul dan mulai membentuk formasi penghancuran 9 surga yang awalnya dipersiapkan untuk pertempuran melawan alam luar. Di sistem bintang laut awan, Wang Lin bergerak maju dengan rasa dingin yang mengerikan di matanya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Daoist Water, tapi dia telah dengan jelas mendengar pesan indera ilahi di batu giok ke-6. Wang Lin merenung saat dia bergerak, dan niat membunuh yang menumpuk di dalam dirinya menjadi semakin kuat. Saat dia bergerak maju, niat membunuhnya hampir menjadi padat dan berubah menjadi beku. Awalnya lebar es hanya 10.000 kaki. Bahkan kabut di sekelilingnya pecah dan membeku. Setelah membunuh air Daoist, aku akan mendapatkan kedamaian. Wang Lin melangkah maju sambil tetap tenang. Namun, ada badai yang mengguncang surga yang tersembunyi di balik ketenangan ini. Dia harus membunuh air Daoist. Tidak ada niat untuk memurnikannya menjadi salep. Beberapa orang tidak layak menjadi budak, mereka hanya bisa dibunuh. Segala sesuatu yang terjadi dan segala sesuatu yang telah dilakukan Li Qianmei untuknya, semuanya disebabkan oleh air Daoist. Jika dia tidak mengejar manik penentang surga milik Wang Lin, semua hal itu tidak akan terjadi. Saat Wang Lin bergerak maju, niat membunuh yang datang dari tubuhnya sangat mengerikan. Area es seluas 10.000 kaki telah menjadi 100.000 kaki. Semua kabut yang mendekatinya berubah menjadi es. Melihat dari jauh, kemanapun Wang Lin lewat berubah menjadi dunia es. Dia tidak memiliki sari air, jadi dia tidak bisa membentuk es asli. Namun, dia mempunyai hati seorang pembunuh dan keinginan untuk membalas dendam. Dalam hidupnya, dia selalu berpegang pada prinsip bahwa selama orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka, tetapi jika mereka menyinggung perasaannya, dia akan membunuh mereka. Sama seperti 9 tetes darah yang telah dia kental di hadapan Guru Lu Fu, 9 tetes darah itu mengandung prinsip hidup Wang Lin. Dia bukanlah seorang pria terhormat atau penjahat yang tidak tahu malu. Dia tidak lugas dan jujur, dia juga tidak jahat dan tercela. Dia adalah Wang Lin, dan dia hanya berharap untuk tidak melakukan apapun yang tidak dapat dia jalani di dunia ini. Jika ada yang berani menentang prinsip itu, maka dia akan membunuh. Membunuh. Saat dia bergerak melewati lautan awan, embun beku terus meluas hingga mencapai ketinggian 50.000 kaki, lebar 100.000 kaki. Es ada di mana-mana, membekukan sistem bintang. Wang Lin menyerbu menuju kedalaman laut awan, tempat peringkat 9 Dewa Sekte berada. Saat dia menyerang, niat membunuh Wang Lin mengalami perubahan yang aneh. Perubahan ini terjadi tanpa disadari dan tidak ada yang tahu bagaimana perubahannya. Perubahan ini menyebabkan sepotong esensi muncul di dalam niat membunuhnya. Esensi pembantaian. Segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi esensi, tetapi esensi pembantaian sangat sulit untuk dibentuk. Bukan hanya membunuh banyak orang. Perubahan aneh yang diperlukan adalah sesuatu yang masih belum dipahami oleh orang lain. Saat Wang Lin melangkah maju, dia bergerak semakin cepat. Suara retakan bergema saat dia membekukan segalanya dan memasuki kedalaman lautan awan. Wilayah peringkat 9. Dengan satu langkah, seluruh kabut di wilayah peringkat 9 bergemuruh dan berubah menjadi es. Tubuh Wang Lin muncul di luar Sekte Dewa. Air Daoist. Suara dinginnya sangat menggetarkan dan menyebar ke seluruh lautan awan seperti guntur. Kamu telah berkolusi dengan alam luar dan memberontak melawan tuanmu. Saat itu, penguasa alam tertutup tidak tega membunuhmu, tapi aku datang ke sini atas perintah penguasa alam tertutup untuk membunuh budaknya atas namanya. Suara Wang Lin seperti kekuatan surga dan mengguncang dunia. Pertarungan ini membuat terlalu banyak orang menonton. Pertempuran ini membuat indera ilahi dari para kultivator kuat yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan, dan keinginan dari banyak kultivator langkah ketiga pun tiba. Pertarungan ini akan membuat Wang Lin terkenal di alam dalam. Episode 1510 Kemuliaan Laut Awan. Suaranya menyapu Sekte Dewa dan ke telinga ribuan kultivator di dalam formasi penghancuran 9 surga. Para kultivator ini belum selesai menempatkan formasi. Mereka bergegas ke sini setelah menerima pesanan, tapi Wang Lin terlalu cepat. Formasinya baru selesai 30%. Dia berkolusi dengan alam luar. Memberontak melawan tuanmu.
Suara Wang Lin dipenuhi dengan tekanan yang menyebabkan para kultivator itu merenung. Saat suara itu bergema melintasi bintang-bintang, suara itu terdengar jelas oleh semua kultivator kuat yang mengamati pertarungan ini. Saya datang ke sini atas perintah penguasa alam tertutup untuk membunuh budaknya atas namanya. Ketika berbagai kultivator kuat mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Kamu penuh omong kosong. Formasi penghancuran 9 surga, hancurkan pion penguasa ini. Suara Daoist Water menerobos seperti anak panah menuju pikiran Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia mendengus dingin. Mendengusnya menghilangkan pedang tak terlihat yang dikirim oleh Daoist Water, dan Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya pada saat yang bersamaan. Ada kilatan cahaya darah yang tidak terdeteksi oleh siapapun, lalu Wang Lin melangkah menuju Sekte Dewa. Dia sedang berjalan menuju puncak lautan awan untuk melawan kultivator air Daoist tahap ketiga. Di belakangnya, suara retakan balok es yang mengerikan mengelilingi area tersebut. Kabut yang membeku tampak sangat mengejutkan dari jauh. Kabut beku mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini keluar dari kabut beku dan menyatu dengan tubuh Wang Lin untuk menciptakan sepotong esensi pembantaian. Esensi pembantaian inilah yang membuat Wang Lin tampak seperti dewa pembantaian. Saat esensi pembantaian ini muncul, itu mengejutkan semua kultivator kuat di sistem bintang 4. Hal ini terutama berlaku untuk air Daoist. Ketika dia merasakan sepotong esensi pembantaian itu, wajahnya menjadi sangat suram dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Esensi lainnya. Dia sudah memiliki cukup banyak esensi, tetapi sekarang dia memiliki lebih banyak lagi. Dan inilah esensi pembantaian. Ini adalah esensi pembantaian yang bahkan penguasa alam tertutup pun tidak dapat memahaminya. Tapi terus kenapa? Ekspresi Daoist Water mengerikan dan ada kegilaan di matanya. Dia mengepalkan bel emas di tangannya dan mendongak sambil mencibir. Wang Lin maju selangkah. Puluhan ribu kultivator yang mempersiapkan formasi penghancuran 9 surga terpengaruh oleh tekanan niat pertempuran ini. Ekspresi mereka berubah dan mereka terpaksa mundur. Mereka harus mundur, karena langkah Wang Lin seakan menginjak pikiran mereka selaras dengan detak jantung mereka. Akibatnya, satu langkah menyebabkan para kultivator tersebut gemetar. Dada mereka terasa pengap dan energi asal mereka berputar tak terkendali. Seolah-olah daging dan jiwa asal mereka akan hancur jika mereka tidak melakukan ini. Seolah-olah Wang Lin bukan lagi seorang kultivator tetapi dewa iblis yang kembali dari zaman kuno. Dewa iblis yang membantai para dewa. Segala sesuatu yang telah disiapkan oleh Daoist Water mengingatkan Wang Lin pada masa lalu. Saat itu, di lautan awan, Wang Lin telah menggunakan jiwa yang maha melihat untuk melakukan serangkaian prediksi dan persiapan untuk berjuang bertahan dari kekuatan surga yaitu air Daoist. Namun, hari ini situasinya telah berbalik sepenuhnya. Pada saat ini, Wang Lin adalah kekuatan surga dan air Daoist adalah orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Permusuhanku dengan Daoist Water tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Meninggalkan. Wang Lin melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya, puluhan ribu kultivator terpaksa mundur beberapa langkah. Kekuatan satu orang yang menggunakan lapisan kabut beku tak berujung dan esensi pembantaian mampu memaksa puluhan ribu orang mundur. Membunuh. Kita tidak bisa membiarkan orang ini memasuki Sekte Dewa. Perintah Sekte Dewa adalah bertahan sampai mati. Kultivator seperti kami tidak takut mati. Para kultivator berwajah pucat terpaksa mundur. Sekte Dewa ada di belakang mereka, itu adalah hidup mereka dan alasan mereka berkultivasi. Selama puluhan ribu tahun terakhir, posisi Sekte Dewa adalah sesuatu yang dihormati oleh para kultivator lautan awan dan rela diperjuangkan sampai mati. Niat Daoist Water adalah membiarkan mereka mati. Membiarkan mereka mati di tangan Wang Lin, yang akan membangkitkan kemarahan semua kultivator laut awan dan kesedihan sistem 3 bintang lainnya. Menggunakan kematian mereka untuk mendapatkan pahala lain bagi alam luar. Di bawah kekuatan ketakutan dan kemuliaan, puluhan ribu kultivator ini menunjukkan martabat alam dalam. Mereka menekan rasa takut mereka dan memilih kemuliaan. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Raungan ini menyebar dalam gelombang ketika puluhan ribu kultivator mengeluarkan seruan paling keras dalam hidup mereka. Ini adalah tekad mereka untuk melindungi lautan awan dan Sekte Dewa sampai mati. Suara ini mampu menggetarkan pikiran siapapun yang mendengarnya dan membuat jiwanya gemetar. Di bawah suara kemuliaan, puluhan ribu kultivator ini tampaknya menjadi gila dan menyerang ke depan. Mereka mulai mengaktifkan formasi penghancuran 9 surga yang tidak lengkap. Mereka menggunakan darah dan daging mereka untuk mempertahankan kejayaan Sekte Dewa.
Menyedihkan namun terhormat. Wang Lin tergerak saat dia melihat para kultivator Cloud Sea menyerangnya. Ada beberapa yang pernah dia temui di masa lalu, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Para kultivator ini berada pada tingkat kultivasi yang berbeda, memiliki domain berbeda, dan berasal dari sekte berbeda. Namun, mereka memiliki darah lautan awan dan keyakinan yang sama. Mereka adalah kultivator Cloud Sea sejati dalam hidup dan mati. Apa yang mereka jaga bukanlah air Daois, tapi sekte dewa. Mereka tidak tahu betapa berbahayanya air Daois. Mereka hanya tahu bahwa sekte dewa telah mengirimkan perintah untuk tidak mengizinkan Wang Lin masuk. Kemuliaan bagi lautan awan. Ini adalah kemuliaan semua kultivator di lautan awan. Di bawah kejayaan ini, bahkan kultivator langkah ketiga, bahkan Wang Lin, harus mundur. Dia bisa melambaikan tangannya dan membunuh mereka semua dengan api ethereal, tapi bagaimana dia bisa menyerang sekarang? Di bawah kejayaan ini, puluhan ribu kultivator ini menjadi semakin gila saat mereka menyerbu Wang Lin, memaksanya mundur sekali lagi. Ketika dia melihat mereka, dia teringat akan apa yang dia lihat di alam tujuh warna. Makhluk surgawi di masa lalu yang menyerang formasi penyegel alam, berjuang seperti jiwa yang gigih. Pada saat ini, para kultivator kuat dari keempat sistem bintang dan beberapa kultivator langkah ketiga semuanya melihat ini. Mereka mendengar suara sistem bintang laut awan. Suara ini cukup untuk menginspirasi hati seseorang, cukup untuk membuat para kultivator sistem 3 bintang yang tersisa merasakan kemuliaan yang sama. Apakah air Daois benar-benar berusaha menghancurkan jantung Dao alam dalam dan mengganggu persiapan perang? Hal ini telah menyulut semangat juang mereka dan membawa kejayaan dalam melindungi tanah air mereka. Bahkan Daois Water terkesima dengan ini. Dia tidak pernah menyangka perubahan mengejutkan seperti itu akan terjadi. Dia telah meremehkan para kultivator laut awan. Kejayaan mereka. Air Daois, kamu pantas mati. Wang Lin mundur dengan niat membunuh di matanya. Kaki kanannya melangkah mundur lalu melangkah maju. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Tidak ingin memaksakan diri dan melukai dirinya sendiri, dia mengaum. Raungan ini bukan ditujukan kepada puluhan kultivator ini, namun orang yang berada di balik semua itu, air Daois. Hentikan mantranya, berhenti. Dunia bergetar. Pergerakan para kultivator, pergerakan bintang-bintang, pergerakan dunia, dan pergerakan formasi semuanya berhenti pada saat ini. Itu tidak hanya menghentikan tubuh mereka tetapi juga jiwa mereka. Menghadapi kejayaan lautan awan, perubahan misterius terjadi pada mantra berhenti Wang Lin. Perubahan ini muncul karena puluhan ribu kultivator dan keinginan Wang Lin untuk tidak membunuh mereka. Wang Lin tidak sepenuhnya memahami hal ini, tapi mantra stopnya telah berubah dari menghentikan tubuh menjadi menghentikan jiwa. Hanya dengan memiliki dewa seseorang dapat menghentikan dunia. Dewa ini bukanlah dewa atau jiwa melainkan sejenis kehendak. Surat wasiat ini hanya bisa dijelaskan dengan kata, dewa. Sebelumnya, Wang Lin tidak memiliki dewa ini, atau lebih tepatnya dia tidak memiliki banyak dewa. Namun, setelah menyaksikan puluhan ribu kultivator ini meledak dengan kekuatan, dia memperoleh pencerahan. Satu kata untuk menghentikan tubuh, satu kata untuk menghentikan jiwa. Dunia itu sendiri berhenti. Hanya kemuliaan yang terus ada di bintang-bintang yang tak terbatas. Saat puluhan ribu orang ini membeku, Wang Lin melangkah maju dan melambaikan tangannya. Dia memindahkan mereka dengan paksa, tapi dia tidak melukai mereka sama sekali. Mereka terhormat. Dunia bergetar. Wang Lin telah menyingkirkan puluhan ribu kultivator, tetapi dia tidak bisa menghilangkan kejayaannya. Dia menerobosnya menuju planet Sekte Dewa, tempat air Daois berada. Daois Water, apakah kamu berani bertarung denganku secara adil? Planet Dewa Sekte bergetar dan bumi runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul ketika Wang Lin melangkah ke planet ini. Kemunculannya menyebabkan kabut beku melolong, dan suara retakan terus berlanjut. Es menyebar ke segala arah dan mengelilingi seluruh area. Di bawah es ini, tatapan Wang Lin tertuju pada air Daois, yang sedang duduk di salah satu dari 5 puncak. Anak kecil Wang Lin. Suara Daois Water menembus dunia. Lihat di mana mereka berada. Daois Water menunjuk ke langit dan meraung. Dunia bergemuruh dan kekosongan antara terdistorsi hingga sebuah gambar muncul. Dalam gambar ini, orang-orang dari sekte asal dikelilingi oleh beberapa kultivator berpakaian hitam di sebuah baskom. Di atas cekungan itu ada gunung besar yang memancarkan gelombang cahaya. Sepertinya itu bisa menghancurkan dan membunuh semua orang kapan saja. Mereka akan mati karena kamu. Saya ingin melihat apakah cacat akan muncul di hati Dao Anda. Daois Water tertawa liar dan melambaikan tangannya. Apakah kamu memenuhi syarat?
Wang Lin tetap tenang seolah dia sudah menduga semua ini. Daoist Water terkejut sesaat, dan perubahan mendadak terjadi.